pengetahuan financial planning-nya itu. Jadi udah pas banget gitu ya tema acara kita hari ini. Dan kalau teman-teman bisa lihat di depan juga ada rekan-rekan kita dari BCA KCP Dago dan BEC ya. Dan rekan-rekan ini akan mengajarin teman-teman akan run through the whole journey terkait financial planning, personal wealth management, juga terkait karir di BCA gitu ya. Jadi teman-teman stay tune aja buat apa yang bakal dibawain rekan-rekan dan ngelihat opportunity-nya gitu ya, opportunity dari yang akan rekan-rekan bawakan itu. Nah, selain itu nanti kan seperti yang kita sudah mention, nanti akan ada juga info karir yang sebenarnya teman-teman bisa akses juga dari website BCA, yaitu karir.bca.co.id. Nah, selanjutnya kita akan ada sambutan dulu ya. Oh iya, sure. Jadi supaya lebih tahu lebih dalam lagi, kita bakal ada kata sambutan dari pihak BCA kepada Bapak Andre Sustio, dipersilakan untuk memberikan kata sambutan dan a few regards buat teman-teman kita di sini juga. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Dekan FMIPA ITB, Bapak Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo, PSD yang mewakili Manajer Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Dr. Wahyu Hidayat MSI, selamat pagi Pak. Manajer Program Penelitian dan Inovasi, Ibu Dr. Utriweni Muhayyar MSI, selamat pagi Bu. Dan juga Manajer Kemahasiswaan dan Beasiswa, Bapak Dr. Anton Timur Jailani MSI. Ya, saya sapa juga adik-adik mahasiswa ITB dan Bapak Ibu yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita semua tetap dalam keadaan terbaik ya, adik-adik ya. Meskipun saat ini pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Senang sekali hari ini saya bisa dapat berjumpa dengan adik-adik mahasiswa ITB, baik secara langsung maupun secara online. Saya juga mengucapkan terima kasih pada narasumber kami pada hari ini, Bapak Bobby Irham dan Pak Andi Kristianto, dan juga Bapak Juan Martin dari Kantor Wilayah 1 BCA. Adik-adik mahasiswa yang saya kasihi, acara literasi keuangan ini merupakan wujud nyata BCA dalam mendukung bulan inklusi keuangan yang jatuh pada bulan Oktober kemarin ya. Ya, bersama Bank Indonesia, BCA berusaha terus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat luas, khususnya adik-adik mahasiswa ITB, sehingga adik-adik mahasiswa ITB dapat mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Dan juga di tahun 2022 ini, BCA juga kembali membuka berbagai lowongan pekerjaan dengan berbagai posisi unit kerja yang menarik ya. Contohnya seperti posisi Relationship Officer, ya, unit kerja IT, ada juga manajemen development program, ya, personal banker, web management, dan berbagai unit kerja yang adik-adik mahasiswa bisa tanyakan langsung kepada narasumber pada hari ini. Ya. Jadi besar harapan kami acara literasi keuangan ini dapat bermanfaat dan berguna buat adik-adik mahasiswa ke depannya, dan juga tentunya membuat adik-adik mahasiswa ITB bisa lebih dekat lagi dengan BCA. Tak lupa saya juga mewakili manajemen BCA Dago mengucapkan selamat kepada FMIPA ITB yang berulang tahun ke-75 ya. Semoga FMIPA ITB semakin sukses, semakin unggul, dan semakin berdaya saing. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam acara pada hari ini. Sekali lagi terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.
Terima kasih kepada Bapak Andre Sulistyo selaku Kepala Cabang dari BCA KCP Dago. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil Dekan, dari Dekan yang akan diwakili oleh Dr. Wahyu Hidayat selaku Manajer Kerja dan Pengabdian Masyarakat. Kepada Pak Wahid dipersilakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Andre Sulistyo, Bapak narasumber Pak Andi, Pak Bobi, Bu Vera, dan teman-teman BCA yang tidak mungkin sulit saya sebutkan satu persatu, dan mungkin perlu waktu juga untuk kenalan selanjutnya Pak, dan agar kita akan sering berkolaborasi agaknya. Jadi itu. Ibu Manajer Penelitian dan Inovasi, Bu Putri Weni, Bapak Manajer Beasiswa Kemahasiswaan dan Beasiswa Pak Anton, Bapak Ibu sekalian, kemudian adik-adik mahasiswa yang ada di sini maupun yang ada mengikuti online, dan barangkali yang mendaftar ber-PHP kemudian narik selimut. Juga barangkali karena acara ini direkam mungkin akan mendengarkan di kemudian hari. Kepada teman-teman BCA, Bapak Dekan FMIPA titip salam, mohon maaf sedianya akan membuka acara hari ini, beliau sedang antri barangkali di klinik ya nanti, dan titip salam dan menganggap acara ini penting juga untuk dihadiri. Bapak Ibu sekalian khususnya dari BCA, jadi mohon tidak kecewa, ya beginilah. Jadi mahasiswa kita dengan paradigma baru menganut prinsip ekonomi yang berlebihan Pak, jadi belajar sesedikit-sedikitnya untuk dapat ilmu nilai setinggi-tingginya. Nah ini hari ini memilih untuk begitu direkam, wah nanti aja lihat rekamannya gitu ya. Ya memang begitu prinsip ekonomi diterapkan gitu ya. Belajar sesedikit-sedikitnya untuk dapat nilai setinggi-tingginya, itu biasa gitu ya. Dan kadang mereka milih-milih juga. Jadi kami para dosen juga kesulitan, jangankan para narasumber mengumpulkan mahasiswa ya. Jadi dosen itu harus secerdas Einstein, sesukses Bill Gates, selucu Pak Sule. Nah baru pada hadir gitu ya, baru pada hadir. Jadi mereka milih-milih juga ternyata gitu ya. Tapi jangan mengecilkan hati. Tapi setidaknya acara yang akan kita running ini, kita rekam, pesan besarnya adalah nanti tentunya setelah direkam itu kita minta izin juga bagian mana yang diupload di YouTube atau apa, mereka akan melihat itu. Lalu dalam beberapa hari kita ada goal-goal lain, misalnya jika ada targetan buka rekening dan sebagainya, itu pun kita buka dalam beberapa hari, kita lihat goal-goalnya atau capaian-capaiannya, mudah-mudahan dalam dari kerjasama ini terrealisasi gitu ya. Dari literasinya juga tersampaikan. Jadi kita mengenal bank, mengenal BCA khususnya, saya sendiri pribadi ada 3 histori biasanya kalau datang ke BCA atau ke bank. Pertama nabung, nah itu semangat. Kedua ngambil uang, agak sedih gitu ya. Ketiga agak malu-malu ketika berhutang, kredit rumah kah, mobil kah gitu ya. Tapi intinya bank, khususnya BCA menemani kita dari berkarir, dari sejak saya SMA kuliah gitu ya, kemudian tutup rekening karena sudah tidak punya uang, lalu jadi dosen uangnya agak banyak kan, buka rekening lagi gitu ya. Lalu takut kebanyakan, akhirnya buka rekening buat anak gitu ya. Ya biasanya begitu. Jadi artinya tumbuh berkembang bersama dalam kehidupan sehari-hari. Nah mengenal bank, mengenal BCA, kami tahunya itu sebetulnya, tapi kemudian ternyata surprise. Bisa juga kita berkolaborasi di sini, berdiskusi tentang literasi keuangan. Ketika saya nyebut literasi keuangan, ibu saya nggak ngerti yang di kampung di Kerawang. Ketika cerita informasi tentang keduitan, nah dia paham. Jadi terlalu high bahasanya gitu ya. Keduitan baru paham. Nah, jadi hari ini momen bagus pertemuan kita BCA dalam dunia real, manajemen keuangan, literasi keuangan, bagaimana mengelola keuangan dan sebagainya. Dari sisi mahasiswa yang hadir barangkali punya impian dengan uang yang sedikit ini apa yang bisa di-manage gitu ya. Uangnya nggak ada, apa yang mau di-manage gitu ya. Barangkali yang memilih tidak hadir barangkali lagi kebingungan itu sebenarnya ya. Kecuali yang hadir di sini uangnya datang terus dari
beasiswa, dari honor-honor penelitian dan sebagainya. Itu joknya lah Pak. Jadi tanpa mengurangi hal-hal yang penting, detail-detail lainnya, tetap semangat berkegiatan seperti ini. Inilah faktanya ITB. Dosennya sendiri harus sering memberikan ancaman-ancaman pantunnya. Awas hadir kurang dari 80% nilai E. Kita sekarang bingung gitu ya, mengancam gimana. Tapi akhirnya ya tidak masalah. Jadi hal-hal baik, rencana-rencana baik tetap kita kerjakan. Meskipun kelihatannya dari sisi jumlah yang hadir kurang begitu menggembirakan, tetapi ada dampak yang kalau kita rekam itu memang milenial ya. Kita rekam saja, kita sounding, mereka akan belakangan melihat biasanya. Ya, belakangan akan melihat. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan ke depan membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Wahid atas sambutannya. Kita akan masuk ke acara inti kita, dimulai dari Journey with BCA. Nah, untuk acara inti ini akan kami serahkan ke moderator dari BCA. Ada Detri dan Sam. Untuk Detri dan Sam bisa langsung memulai acaranya. Terima kasih kepada Kakit ya Kak. Siapa tuh? Kakit dan Kanaila ya Kak Sam. Tapi sebelumnya sebelum mulai alangkah lebih semangat, aku punya pantun nih Kak Detri. Oh boleh, gimana tuh Kak? Pantunnya gini. Ke FMIPA naik kapal feri. Cakep. Halo, kami dari BCA, selamat pagi. Wih, semangat, keren. Masih pada semangat gak nih ya peserta yang di sini? Masih ya? Masih ya? Pagi harus siap. Semangat dong ya. Nanti banyak souvenir juga yang bakal kita kasih nih. Betul. Tapi sebelumnya kami mau mengucapkan selamat datang dan terima kasih udah atas kedatangan kepada yang terhormat Bapak Andres Sutejo selaku KKKCU BCA Dago, serta Bapak Dr. Wahyu Hidayat selaku manajer kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat FMIPA ITB. Yang terhormat Ibu Dr. Utriweni Muhayyar MSI juga sebagai manajer program penelitian dan inovasi, dan kepada Bapak Dr. Anton Timur Jailani selaku manajer mahasiswaan dan beasiswa. Dan salam semangat juga ya buat seluruh peserta yang sudah datang di sini hari ini. Terima kasih. Juga kita mau halo-halo dulu nih kepada semua orang yang udah join. Betul, yang lagi online juga. Hai Zoom ya. semuanya. Kalau nggak bisa hai, boleh kasih emoticon tanda tepuk tangan atau apa gitu. Sip, kita mulai aja kali ya Kak Det untuk masuk ke acara yang pertama yang tadi disebutin sama Kaket sama Kak Naila gitu. Tentang Journey with BCA ya? Ya, jadi di sini nanti pematerinya itu keren banget ya dari Bapak Andi selaku pengembangan bisnis dan wilayah dari kantor wilayah 1 Bandung. Jadi nanti Pak Andi bakalan jelasin nih buat ke teman semua yang ada di sini. Betul. Tentang gimana sih perjalanan BCA dari awal sampai sekarang ya Kak Sam. Dari zero to hero. Sip. Yaudah nanti kita. Yaudah, gak usah lama-lama lagi, kita sambut aja kepada Pak Andi, kami persilakan. Oke, selamat pagi Pak Wahyu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Izin saya ambil mic-nya ya, MC ya. Oke, semangat pagi teman-teman nih Pak. Semangat paginya mana? Luar biasa. Biasanya anak-anak milenial itu heboh gitu ya. Selamat pagi. Wah mantap. Selamat pagi teman-teman dari online. Thank you buat pagi hari ini. Suasana mendung tapi di tengah-tengah kita happy ya. Teman-teman santai aja. Pagi hari ini, terima kasih Pak. Ini dokter yang luar biasa lah. Lebih familiar gitu ya, jadi nggak kaku gitu Pak. Mantap, dosennya mantap. Oke, izinkan saya Andi Kristianto dari kantor wilayah Bandung. Mau cerita sedikit. Tak kenal maka tak sayang. Selama ini teman-teman mungkin taunya, oh ada ATM BCA. Oh ada kantor cabang Dago gitu ya. Saya mau cerita sedikit mengenai rumah biru kami. Kita sebutnya sekarang rumah biru BCA seperti apa? Boleh. BCA itu lahir 65 tahun yang lalu teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kita berulang tahun di 21 Februari 1957 lahirnya.
dengan perkembangan zaman, ATM pertama yang kita miliki di tahun 1990. Ini ada ATM pertama kali, saya ingat pertama kali saya masuk BCA itu ATM-nya nggak banyak. Dengan berkembangnya zaman lagi, dengan perjalanan waktu, BCA mulai go public di tahun 2000. BCA mulai go public di tahun 2000, kemudian kita memperkenalkan, 1 tahun kemudian kita memperkenalkan namanya M-Banking-nya BCA. Yang sekarang disebut BCA Mobile gitu ya. Di 2007 kita meluncurkan pertama kali kartu flash. Jadi kartu flash itu BCA keluarkan, BCA lahirkan gitu ya di tahun 2007. Dan di 2019 kemudahan yang baru adalah BCA Keyboard. Mungkin teman-teman sudah tahu BCA Keyboard. BCA Keyboard itu ada di handphonenya kita. Jadi kalau misalnya mau transfer antar BCA tinggal tekan, jadi otomatis langsung connect ke M-Banking-nya kita. Itu mempermudah. Ini adalah perjalanan dari 1957 sampai 2019 dan pastinya sampai sekarang BCA itu senantiasa untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena slogan kita salah satu aja yang menjadi lebih baik. Oke. Ini adalah rumah birunya kami di kantor pusat. Mungkin teman-teman tahunya adalah ini nih menara BCA gitu ya. Kita itu ada kantor pusat kita ada 5. Ini ada menara BCA. Yang kedua adalah Landmark Fluid. Yang ketiga Wisma Asia. Wisma Asia ini adalah cikal bakalnya training centernya kita. Jadi kalau kami dari daerah training tadinya di Wisma Asia. Akhirnya berkembang kita punya BCA Learning Institute yang ada di Sentul. Jadi ini tuh seperti kayak kampusnya BCA, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya suatu saat bisa berkunjung gitu ya. Ini ada kampusnya BCA. Kita belajar dari nol gitu ya. Dari zero to hero-nya di sini, Pak. Dan ini anak bungsunya gedung kita ada Wisma Foresta. Ini adalah salah satu gedung terbaru BCA untuk khusus IT-nya kita. Jadi semua di sini dan baru tahun ini ya kita punya cabang di Dago. Betul ya Bu Vera ya? Itu ruangannya juga kekinian banget, keren banget. Gitu ya Bapak Ibu, teman-teman. Next, boleh. Kalau kita lihat map gitu ya. Kami saat ini di kantor wilayah 1. Jadi BCA itu punya 12 wilayah. 4 wilayah ada di Jabodetabek. Sisanya di luar Jabodetabek. Salah satunya adalah kita di Bandung. Paling ujung ada Kanwil 5 Medan dan yang ujung timur ada Kanwil 4 Makassar dengan cabang terjauh adalah Jayapura. Kita berkembang dan Kanwil 1 sendiri kita punya 11 kantor cabang utama, salah satunya KCU Dago, 69 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas, betul ya Bob ya? Dan ada beberapa BCA Express. Oke, boleh next. Puji Tuhan, data 2021, secara total cabang itu ada 1.242 cabang. Dan itu berkembang lagi, karena contohnya misalnya sekarang tahun ini kan data 2021. Untuk KCU di dalam Kanwil 1 ada KCP baru Cijerah. Ada Jatinangor. Itu adalah cabang-cabang baru di luar ini. Di tahun 2021 kita memiliki 29 juta rekening. Dan pastinya kita akan berkembang terus dengan support dari teman-teman sekalian. Salah satunya di sini. Total ATM kita 18.034 ATM di 2021. Dan itu berkembang karena tiap tahun kita akan review, tiap tahun kita akan lihat lokasi-lokasi terbaru. Saat ini kita dari pengembangan bisnis wilayah sedang mengembangkan sayap. Jadi kita lihat nih daerah-daerah. Kayak kemarin saya kunjungan ke daerah Cirebon di pedalaman misalnya. Itu yang akan kita kembangkan terus. BCA punya namanya anak perusahaan, namanya BCA Group. Di sini adalah grupnya kami dan terakhir adalah si bungsu kita BCA Digital. Ini BCA Digital ini tidak ada cabangnya,
tapi semua online. Jadi serba digital. Next. Inovasi produk, kalau tadi ada m-banking gitu ya. Yang selama ini kita sudah start itu adalah BCA QR, Wilma, yang nantinya ini adalah sebagai salah satu sarana teman-teman yang akan diinformasikan sama Kak Bobi, gitu ya, Wilma. BCA Lifestyle, jadi tidak hanya perbankan, tapi BCA Lifestyle ini teman-teman boleh nanti lihat kalau udah buka rekeningnya, coba dilihat. Itu program-program promosi-promosi ada di BCA Lifestyle. Dan yang paling bungsu adalah MyBCA. Ini MyBCA ini sama seperti kayak m-banking, tapi dia lebih detail. Ini lebih enak. Jadi apapun kepemilikan rekeningnya teman-teman di berhubungan dengan BCA ada semua di MyBCA. Ya nanti penasaran boleh buka rekening, coba DSM ya. Oke, ini yang mempermudah pagi hari ini nanti akan di-sharingkan sama Detri ya. Ya, pembukaan rekening via BCA Mobile. Jadi nggak usah datang ke cabang lagi, nggak usah ngantri-ngantri lagi. Ini kemudahan yang saat ini buat teman-teman kebutuhan untuk, tadi kata Pak Wahyu bilang, kita planning untuk ke depan, punya rekening untuk ke depan, untuk mempermudah buka rekening. Teman-teman nggak usah ngantri ke cabang misalnya ya, nggak usah datang ke cabang. Cukup nanti dengan pembukaan rekening via BCA Mobile. Fitur rekening yang baru saat ini BCA Mobile dari iOS 10 dan Android 5. Udah gitu di sini calon nasabah Pemrek Online-nya bisa nasabah baru maupun nasabah yang belum sama sekali punya rekening. Produk tabungan dan fasilitasnya banyak banget. Nanti boleh kalau info update bisa ada Bu di depan ya. Itu sampai kapan? Bu di depannya, Bu Vera? 28 ya. Oke teman-teman boleh infoin ya. Kalau mau minta detail nih produk-produknya mau apa, tahu informasi mengenai tahapan ekspresi, tahapan good, itu bisa nanti datengin boothnya kami aja di depan tadi ya sampai tanggal 28. Okay, next. Dan tolong ini ya, ini adalah yang lagi jadi hadiahnya buat teman-teman yang buka rekening. Jadi bagi yang punya buka rekening di Pemrek Online ini akan mendapatkan voucher Tokopedia, Shopee, sama voucher e-tix ini. Nanti informasi akan dijelaskan sama Deti terkait pembukaan rekening dan informasi lainnya. Ini contohnya, jadi voucher 100.000 jadi rewardnya buat teman-teman dengan catatan harus buka rekeningnya via BCA Mobile gitu ya. Oke, next. Oke. Nah, ya teman-teman itu sekilas dari Rumah Biru kami, sekilas perjalanan hidupnya BCA dan pastinya kita akan berkembang dan berkembang lagi menjadi lebih baik. Komitmen kami adalah BCA senantiasa di sisi Anda. Jadi kami siap support, tadi kata Pak Wahyu sampaikan, kita jadi hubungan yang baik ya Pak ya, supaya kita akan lebih baik. Dan pagi hari ini saya ditemanin Kak Bobi untuk sharing gimana caranya kalau buat teman-teman adalah start awal untuk menuju finish yang luar biasa gitu ya. Terima kasih pagi hari ini. Nanti akan dilanjut sama Kak Bobi untuk mengenai literasi keuangan. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Andi, sangat menginspirasi nggak? Oh iya, kamu nggak ada mic-nya ya, maaf. Sip. Oke. Kita lanjut kemana nih Kak? Tapi sebelum itu kita mau nginfoin buat teman-teman yang online ataupun yang udah datang di sini. Ya, buat teman-teman yang mau dapetin e-certificate-nya, jangan lupa teman-teman buat isi dulu link yang bit.ly/seminar literasi keuangan BCA ya. Jadi di situ isi dulu teman-teman. Nanti yang isi baru teman-teman dapat tuh sertifikatnya nanti. Betul. Jadi jangan lupa untuk diambil sertifikatnya karena begitu bermanfaat. Iya, betul. Kita lanjut atau ya. Tadi kata Pak Andi kita bakal lanjut sama Pak Bobi mengenai tentang sharing financial literasinya ya. Iya, tadi kan udah ya dijelasin tentang BCA-nya segala macam. Kita lanjut ke sharing financial literasi sama Pak Bobi Irham, SE MBA, CFP QWP.
Nah, Dari saya boleh PBW Kanwil 1 dikasihin dulu juga ya, Kak? ada CV-nya nih. Pak Bobi Irham tuh udah lalang buana kalau di BCA mah ya namanya tuh. Pernah dapat penghargaan yang terbaik tuh, pernah jadi duta terbaik 2019 di BCA. Tuh siapa yang nggak mau Kak? Siapa yang? Terus beliau pernah mengikuti juga SBM Institut Teknologi Bandung di sini. Terus Salah pernah satu mengikuti organisasi yang terakhir di 2022 menjadi Vice President Government and Education Association Management Indonesia di Bandung. Serta kalau public speaking mah jangan ditanya lagi Ragukan ya, lagi ya. kalau udah jadi pemateri di BCA mah udah top markotop ya Pak ya. Ya salah satunya yang terbaik itu ada di Kementerian Negara Republik Indonesia, ada di perbankan, perusahaan customer good dan lembaga swasta non bank dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk expertise-nya juga banyak juga nih, ada service quality, ada business strategy dan modeling, serta ada juga yang credit scoring dan analisis gitu. Kita langsung sambut aja kali ya. Boleh. Jadi langsung aja untuk materi selanjutnya kepada Pak Bobi Irham. Kami persilakan Pak. Tepuk tangan dong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua gitu ya. Pak, mohon izin Pak Wahyu, saya kelihatannya punya standar yang cukup tinggi nih Pak. Dari tadi yang membawakan materinya luar biasa ya. Pak Wahyu mengawali dengan sangat komunikatif gitu Pak. Humoris juga, wah saya jadi merasa terbeban Pak. Untuk sampaikan nih kelihatannya harus minimum sehumoris Pak Wahyu gitu Pak. Saya mohon izin buka masker ya teman-teman ya. Saya panggilnya teman-teman aja nih, maksudnya buat nuansanya semakin kentara bahwa kita harus santai teman-teman. Karena bicaranya memang soal keuangan, tapi teman-teman jangan dulu bayangkan, wah saya bakal bicara rasio, bakal bicara apa. Enggak lah teman-teman, saya pastikan akan jauh lebih simpel daripada yang teman-teman pelajari di kelas gitu ya. Tapi kenapa penting teman-teman, Pak Wahyu sendiri tadi sempat mention bahwa kita nih mesti prepare gitu ya teman-teman ya, sedini mungkin. Ya sedini mungkin dari teman-teman, let's say sekarang mungkin masih disupport sama orang tua, begitu beberapa mungkin teman-teman sudah part time juga mendapatkan honor dari penelitian dan sebagainya, begitu harus kita maintain teman-teman. Karena nanti kita lihat bahwa dalam konteks investasi teman-teman, salah satu pengalih, wah kalau ngomongin perhitungan kayak teman-teman lebih jago Pak daripada saya Pak. Cuman maksudnya saya ambil sedikit pinjem gitu teman-teman, bahwa kalau kita bicara investasi, pengalih atau faktor terbesarnya itu yang mendominasi adalah periode. Nah, kalau periode semakin ditarik semakin dini, pengalihnya akan lebih besar ya multipliernya teman-teman. Jadi untuk itulah makanya BCA seperti disampaikan Pak Andre juga begitu punya social obligation lah ya gitu teman-teman ya, tanggung jawab sosial untuk sama-sama yuk tumbuh berkembang bersama BCA gitu teman-teman. Kita juga mau equip di sini teman-teman dengan pengetahuan soal perencanaan keuangan gitu ya, supaya teman-teman dari sedini mungkin kita boleh kalau boleh dibilang mengenai tahu supaya lebih santai. Oke, lanjut. Oke teman-teman, di sini gambarnya memang cukup kontras. Saya yakin teman-teman tahu siapa orang yang di sebelah kiri teman-teman. Kira-kira siapa teman-teman? Wah, ini idolanya millennials gitu ya Pak ya. Kalau tadi Bapak bilang sesukses Bill Gates gitu ya Pak. Ini peers lah ya, kalau boleh dibilang mungkin secara umur jauh lebih muda, tapi sama-sama juga raksasa di dunia teknologi. Di picture yang ini lumayan kontras ya teman-teman ya. Kalau biasa kita mengenal beliau sebagai seorang ahli IT, juga konglomerat begitu, salah satu aplikasinya yang paling kita pakai di seluruh dunia saat ini. Tapi digambarkan di sini cukup balance juga gitu ya, berkeluarga. Di sisi yang lain, ini kayaknya materi banget ya, teman-teman ya. Materi banget dilambangkan dengan mobil mewah dan ada jet pribadi gitu teman-teman. Nah saya nggak bilang kita harus jadi seperti ini teman-teman. Tapi kalaupun mau jadi seperti ini nggak jadi masalah. Yang penting positif ya teman-teman ya. Di sini cukup balance, materinya ada. Dari sisi keluarga atau mungkin personal relationship-nya juga jalan. Lanjut. Nah teman-teman, kalau teman-teman saat ini kita bayangkan ya, kalau teman-teman pada tahapan ini, kalau tadi saya boleh analogikan atau asumsikan teman-teman mungkin sebagian besar disupport orang tua begitu ya, bisa kuliah di tempat yang luar biasa baik gitu, salah satu yang terbaik di Indonesia ya Pak, di kampus ITB teman-teman. Teman-teman juga mungkin ada yang dapat tambahan penghasilan, mungkin dari penelitian atau teman-teman ikut kompetisi dan lain sebagainya, punya atau sama teman-teman dikit ya. Ada juga yang nanti kita bicara lebih jauh soal investasi ya. Intinya teman-teman rumusnya mah dari dulu juga kita belajar ya. Kalau orang Sunda bilangnya ya dari dulu juga kita belajar harus lebih besar,
pasar daripada tiang. Oh salah ya? Intinya teman-teman harus lebih besar penghasilan daripada pengeluarannya. Wah, ini kita sudah kenal peribahasanya dari zaman kita kecil, tapi prakteknya susah setengah mati ya teman-teman ya. Justru itu minimum secara pengetahuan. Sekarang kita mau influence teman-teman nih ya, mau kasih tahu teman-teman gimana kurang lebih cara ngaturnya atau awareness apa yang teman-teman harus punya dari sekarang gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada grafik yang nunjukkan usia hidup kita berbanding kebutuhan hidup, berbanding produk apa yang kelihatannya harus kita miliki sejak dini gitu ya. Kalau saya asumsikan mungkin teman-teman ada di usia 20-an something gitu angkanya gitu ya. 20-an gitu ya. Kalau kita lihat di sini 20 sampai 30 itu usia masa lajang. Dan teman-teman soon mungkin dalam 1-2 tahun ke depan begitu akan lulus begitu ya. Amin gitu. Amin, lulus dengan nilai yang baik juga. Teman-teman akan berkarir mungkin sebagai dosen, mungkin sebagai peneliti, mungkin sebagai wira swasta, mungkin sebagai profesional, mungkin juga bekerja perusahaan atau korporasi seperti saya misal. Nah, teman-teman kan dari sekarang juga sudah memaintain yang namanya penghasilan lah ya, sedikit banyak. Kalaupun bentuknya masih dari orang tua, enggak jadi masalah. Dalam tahapan itu, teman-teman sudah harus punya yang namanya tabungan. Atau rekening tabungan kita bahasakan gitu ya. Kenapa gitu ya? Saya lebih nyaman pegang cash Pak. Wah, memang enggak masalah sih ya. Terserah maksudnya pada ini kita masing-masing, pilihan kita masing-masing. Hanya teman-teman, kalau cash sekarang kayaknya rasanya udah gak begitu zaman ya. Hampir dari semua uangnya non tunai sekarang. Kalau saya tanya uangnya teman-teman lebih banyak ada di saldo GoPay atau OVO atau mungkin Shopee Pay atau ada uang tunainya. Wah, dari kebiasaan teman-teman aja lebih nyaman bawa HP daripada ketinggalan dompet gitu. Lebih nyaman gitu ya. Dari situ aja kayaknya udah ketebak deh. Kayaknya saldonya teman-teman mungkin akan kebagi kalau nggak saya bilang lebih banyak, tapi at least ada porsi yang teman-teman simpan dalam bentuk non tunai. Ini sebenarnya awal mulanya teman-teman. Dari hal sebasic itu teman-teman harus punya tabungan. Lebih advance lagi teman-teman boleh punya namanya salah satu bentuk tabungan yang tingkat suku bunganya lebih tinggi itu kita panggilnya deposito gitu ya teman-teman ya. Meskipun nanti ada banyak pilihan nanti investasi ya. Oke, teman-teman nanti masuk masalah usia lajang teman-teman mulai bekerja nih gitu ya. Teman-teman pada usia bekerja teman-teman harus punya yang namanya asuransi. Wah, ini bahasanya klasik ya. Mungkin beberapa konteksnya sudah negatif duluan, tapi mungkin saya boleh coba luruskan gitu teman-teman. Asuransi ini ada beberapa jenisnya. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, ada asuransi kebendaan. Nah, apa bedanya Pak gitu ya? Asuransi jiwa memang yang akan terima manfaatnya adalah keluarga kita atau keluarga yang kalau saya boleh bilang nanti misalnya ditinggalkan gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman juga harus punya asuransi kesehatan teman-teman. Salah satunya apa? BPJS ya sekarang ya. Teman-teman udah pada punya belum BPJS? Itu seminimum-minimumnya asuransi yang teman-teman harus punya. Buat apa Pak? Gitu ya teman-teman sekarang bayangkan teman-teman kerja gitu ya, nabung segala macam di kemudian hari ya, wallahu alam gitu ya. Apa yang terjadi pada kita ternyata kita termusibah teman-teman. Jangan sampai uang yang kita kumpulkan sedemikian banyak itu habis ya dalam waktu singkat pada kejadian sesuatu yang harusnya bisa kita prepare teman-teman. Kalau kejadiannya memang kita nggak bisa prepare. Dan saya yakin nggak ada yang dari kita mau sakit gitu ya. Tapi minimum coverage-nya itu bisa kita persiapkan dari awal. Salah satunya menggunakan BPJS. Teman-teman juga harus sudah mulai ada yang namanya dana pensiun loh teman-teman ya. Pak saya masih jauh Pak dari pensiun gitu ya. Mungkin masih 30 tahun lagi kalau asumsinya orang berhenti di usia 55 gitu ya. 55 tahun kalau di rata-rata perusahaan begitu. Tapi tetap harus dipersiapkan dari awal. Nah, dari grafik ini intinya singkatnya teman-teman kalau teman-teman boleh perhatikan di sini. Kebutuhannya itu makin tinggi teman-teman. Seiring juga dengan penghasilannya teman-teman ya. Ini mungkin boleh lanjut. Nah, di sini teman-teman, saya boleh kasih lihat grafiknya gitu ya. Yang warna hijau mudah-mudahan kelihatan. Yang warna hijau itu pendapatan, yang warna merah itu pengeluaran. Itu akan jalannya linear gitu teman-teman, sama-sama gitu ya. Pendapatannya naik, pengeluarannya harusnya di bawahnya itu supaya teman-teman punya selisih. Selisihnya itu yang jadi savings ya teman-teman ya. Tapi jangan salah loh, saat teman-teman pensiun, teman-teman sampai pada puncak karirnya teman, begitu, suatu saat kami akan turun karena produktivitasnya juga berturun. Tapi di waktu yang sama kebutuhannya masih tetap tinggi. Saya boleh kasih contoh mungkin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman boleh saya tanya sekarang usia orang tuanya berapa gitu. Kalau teman-teman mungkin kalau yang anak kedua, ketiga mungkin usia orang tuanya relatif lebih tua.
let's say ada nggak di antara di sini teman-teman yang usia orang tuanya sudah di atas 50-an? Saya yakin pasti ada ya teman-teman ya. Kalau orang tua teman-teman itu karyawan seperti saya, usia kerjanya hanya sampai 55 tahun. Ya, artinya akan ada produktivitas yang turun, termasuk juga income yang turun, padahal kebutuhannya masih tinggi. Kenapa saya bilang tinggi? Masih ada kebutuhan untuk menyekolahkan anak, masih ada kebutuhan untuk berobat gitu ya. Makin kita tua kan kebutuhan kesehatannya makin tinggi teman-teman. Nah itulah yang harus kita prepare lewat apa teman-teman? Investasi jawabannya. Investasi iya, dana pensiun iya, savings iya. Gitu ya. Itu yang harus kita prepare. Lanjut. Nah teman-teman boleh lihat ini alokasi dasarnya teman-teman. Kebetulan saya sendiri berkesempatan begitu dapat sertifikasi perencanaan keuangan. Memang ada beberapa pos-pos gitu ya yang boleh kita alokasi. Ini salah satu contohnya ya, teman-teman boleh lihat di sini dibagi jadi beberapa kebutuhan dan keinginan. Wah, teman-teman kan di sini backgroundnya sendiri kan MIPA gitu ya. Kalau di teman-teman yang background ekonomi ini salah satu pelajaran pertama ya, pelajaran paling basic dalam ilmu ekonomi. Membedakan kebutuhan dan keinginan, katanya gitu Pak. Nah ini yang seringkali definisinya sebenarnya cukup clear teman-teman, tapi di lapangan seringkali bikin kantong kita boncos teman-teman. Nah, apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan teman-teman? Nah ini boleh kasih quiz mungkin ya. Boleh ya, saya sama Detri ya. Oke, teman-teman ada yang bisa kasih jawab nggak gitu ya? Bedanya kebutuhan dan keinginan. Jawaban teman-teman aja, nggak usah pakai bahasa teori. Menurut teman-teman bedanya kebutuhan dan keinginan itu apa? Karena ini salah satu basic atau fundamental waktu kita bicara financial planning. Oke, teman-teman. Oke, silahkan yang pakai baju biru mungkin Detri. Teman-teman jangan takut salah ya, kalau prinsip saya selama kuliah, selama tidak dosa dan tidak melanggar aturan, lakukan teman-teman. Oke. Dengan Mbak siapa, maaf? Saya Chelsea. Ya? Ya. Kalau untuk kebutuhan sendiri, itu kan terbagi menjadi 3 kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini adalah suatu hal yang harus kita punya, terutama di primer dan sekunder. Sedangkan kalau keinginan itu adalah suatu hal yang kita mau, tapi belum tentu kita membutuhkan hal tersebut. Oke, 100 teman-teman. Kasih tepuk tangan. Terima kasih, thank you, luar biasa. Jawabannya 90 lah gitu ya kalau nilai ya. Udah A berarti ya teman-teman ya, sudah A ya. Oke, kalau saya boleh bantu rapihin sedikit gitu teman-teman, betul. Intinya, simpelnya, kebutuhan itu kalau gak dipenuhin jadi problem. Kalau keinginan itu cara untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, kalau gak selalu dipenuhin, belum tentu jadi problem. Kebanyakan memang tidak. Nah, contohnya apa? Saya haus. Haus itu kebutuhan primer tadi kalau dicontohkan ya. Saya haus, mau nggak mau harus minum ya. Tapi pinginnya minum teh botol. Nah, itu keinginan teman-teman. Artinya kalau ada air putih aja harusnya cukup ya. Karena kebutuhan akan hausnya harusnya bisa tercukupi. Tapi saya pinginnya minum teh botol, itu namanya keinginan. Nah dari sini teman-teman, seringkali kita bikin batasannya itu kabur. Ya, keinginan itu seolah-olah jadi kebutuhan teman-teman. Ya, akibatnya membuat kita standarnya cukup tinggi, akibatnya kita mengeluarkan uang lebih banyak, nggak rasional dalam sisi pengeluaran. Itu basicnya teman-teman. Mungkin kita ketawa, lucu ya. Ternyata definisinya sesederhana itu. Sekarang saya tanya, kalau teman-teman butuh healing, ya harus ke Bali Pak, ke Labuan Bajo misal. Boleh, kalau ke Lembang juga boleh kan ya. Main ke Puncelut juga, dulu saya satu di Unpar, main ke Puncelut juga udah happy teman-teman ya. Teman-teman juga pergi, itu juga sudah healing. Atau teman-teman pergi ke Perpus atau makan di Gelap Nyawang juga udah happy kali ya. Itu juga healing kan teman-teman, maksud saya lebih rasional ya teman-teman ya. Apalagi teman-teman ini kan masih basic. Maksudnya masih di tahapan awal, nanti teman-teman akan pegang uang. Lebih rasional dalam menentukan kebutuhan dan keinginan. Oke, di sini ditulis gitu ya. Porsinya kalau kita bicara 100% income kita gitu teman-teman, 50% untuk kebutuhan basic kita. Ya, contoh misalnya 1 juta biar gampang gitu, 500 jutanya itu untuk 500 ribu, mohon maaf, 500 ribunya itu untuk kebutuhan basic. 15% untuk keinginan. Nah, boleh lah ya kita reward diri kita sendiri gitu ya dengan keinginan. Oke. Saat ini alhamdulillah puji Tuhan belum ada hutang gitu ya teman-teman, 0%. Punya savings juga, punya tabungan dari 1 juta berarti 150 ribunya buat di savings. Syukur-syukur ada 20% atau 200 ribu yang bisa diinvest. Nah nanti kita bicara produk investasi, di sini sudah ada jagonya juga nanti Kakak Nesya gitu ya, yang akan bantu teman-teman gitu. Produk-produk
investment gitu ya. Jadi teman-teman boleh bayangkan sekarang teman-teman mungkin terima support dari orang tua berapa. Ini gambaran awalnya. Komposisinya harus gini nggak pertanyaannya? Komposisinya harus gini nggak Pak? Jawabannya enggak, teman-teman. Komposisi perencanaan keuangan yang baik adalah yang lihat karakter lihat kondisi kita sendiri ya, teman-teman. Kalau kita bahasa perencanaan keuangan ngomongnya profiling gitu ya. Sekarang teman-teman kebutuhannya beda ya. Kalau saya buat nanti yang sudah berkarir begitu, sudah berkeluarga atau belum, sudah berkeluarga juga joint income atau single income begitu ya. Teman-teman menanggung adik atau tidak. Nanti teman-teman kalau kita ada istilahnya sandwich generation ya sekarang ya. Nah, ada yang tahu nggak? Itu juga boleh kita kasih hadiah ya. Sam sama Detri ya. Oke, itu sudah angkat tangan. Boleh jelasin? Mas boleh jelasin Mas bedanya definisi sandwich generation itu apa? Bahasa kita aja, nggak usah bahasa googling, nggak usah bahasa teori gitu ya. Iya. Nama saya Handoko. Iya. Secara Handoko gimana? Singkatnya sandwich generation itu ada generasi di atas dan di bawah yang harus ditanggung oleh kita gitu. Oke, 100 jawabnya. Karena memang definisinya segitu Pak, betul. Terima kasih Mas Handoko, betul teman-teman. Kita juga sekarang mengenal dengan istilah sandwich generation gitu ya. Di mana orang yang mungkin pada awal karirnya atau pada saat berkarir mempunyai kewajiban begitu untuk menanggung generasi di atasnya. Gitu, di waktu yang sama juga masih harus menanggung ya jelas ya, menanggung anak-anaknya begitu ya. Jadi di tengah itu yang namanya sandwich generation. Itu juga masuk dalam salah satu profiling. Jadi dibilang mungkin nggak orang dalam satu perusahaan aja teman-teman, let's say saya dengan Sam begitu, yang peer satu level, gajinya sama, belum tentu perencanaan keuangannya juga sama teman-teman. Karena semua akan balik ke profiling kita. Cuma nanti saya kasih gambaran dasarnya. Oke, sekarang teman-teman lihat betul, perhatikan atau ingat-ingat betul komposisi pada slide yang pertama ini. Selanjutnya mungkin boleh next. Ini ada slide yang kedua. Kira-kira nih teman-teman sudah mengamati gitu, boleh kembali lagi mungkin. Ingat yang ini teman-teman. Sekarang next. Kira-kira bagus mana sama yang ini profilnya secara perencanaan keuangan teman-teman. Nominal yang sama ya, let's say misalnya income besarnya 1 juta gitu. Slide ini sama sebelumnya bagus mana kira-kira komposisinya teman-teman secara perencanaan keuangan? Bagus sebelumnya? Boleh angkat tangan mungkin. Siapa yang jawab sebelumnya? Oke, Mas silakan Mas yang di depan ini pertama. Boleh dijelaskan Mas kenapa bagus sebelumnya? Kenapa lebih bagus sebelumnya? Karena di sebelumnya itu ada porsi untuk investment. Yang mana ketika kita menginvestasikan uang kita, dalam jangka waktu tertentu, uang yang kita investasikan itu bisa bertambah nominalnya, yang mana itu bisa memenuhi kebutuhan kita di masa depan ketika produktivitas kita sudah menurun. Nice. Kemudian sedangkan yang kedua ini justru di porsi investment yang itu sangat penting untuk keperluan jangka panjang ke depannya itu 0%, sedangkan porsi utang atau kredit itu 30%, yang mana itu sifatnya lebih ke memenuhi keinginan kita saat ini, namun di masa depan ketika produktivitas kita menurun, itu akan menyusahkan karena nominal utang itu misalkan kita pinjamnya katakanlah 100 juta, yang kita kembalikan di masa depan itu bisa sampai 2 atau 3 kali lipatnya karena ada suku bunga yang harus dibayarkan begitu. Sehingga itu akan merugikan tentunya di masa depan. Mungkin kurang lebihnya begitu. Terima kasih jawabannya luar biasa. Ini above expectation nih, kalau ada di atas A mungkin itu nilainya Mas. Oke, betul ya teman-teman ya, secara umum kita lihat ada porsi yang harusnya lari ke investasi malah lari ke debts gitu ya. Kita mungkin tertawa ya teman-teman ya, kok bisa ada orang lucu kayak gitu ya. Kenyataannya ada teman-teman dan nggak sedikit. Nah ini yang mungkin boleh kita berulang kali sebagai institusi keuangan ingatkan lagi ya ke teman-teman ya. Kita tahu bahwa teman-teman sekarang sudah punya KTP. Saya ingat ngobrol dengan Pak Andi diskusi-diskusi soal anak keluarga begitu ya. KTP itu mungkin cuma selembar ID ya teman-teman ya. Tapi ini signifikan sekali dampaknya teman-teman. Dengan teman-teman punya KTP, teman-teman bisa buka rekening. Teman-teman bahkan bisa berhutang dalam konteks yang sekarang, bahkan bisa berhutang secara online gitu ya. Ya kalau dulu kayaknya minjem uang di bank agak sulit gitu ya Pak. Sekarang ditawar-tawarin teman-teman ya lewat banyak platform online. Saya nggak bilang itu salah sekali lagi teman-teman. Tapi kalau mungkin saya boleh ingatkan, harus yang bersertifikasi
OJK gitu ya teman-teman ya. OJK itu pengawas keuangan, otoritas jasa keuangan yang mengawasi tugasnya gitu ya. Tapi itu pun nggak jadi jaminan teman-teman. Kenapa? Karena kalau ini dalam konteks ini di associate-nya hutang terkait konsumtif. Nah, hutang di bank itu ada dua teman-teman. Ada hutang produktif, ada hutang namanya konsumtif. Kalau hutang konsumtif itu biasanya teman-teman kita pakai untuk keperluan misalnya ya teman-teman mohon maaf belanja. Misalnya beli sepatu, beli baju yang mungkin sepatunya saat ini juga sudah punya 3. Ada sepatu kuliah, sepatu kondangan, sepatu main. Udah banyak ya teman-teman ya. Beli lagi sepatu gitu ya. Tapi saya bilang salah enggak ya teman-teman ya. Itu masuknya nanti ke lifestyle. Tapi hanya kita perlu pikir, rasional enggak gitu ya teman-teman. Kalau kenyataannya jadi hutang, dalam hal ini hutang yang sifatnya konsumtif, merugikan nih ya teman-teman. Beda lagi nanti kalau saya bilang hutang KPR. Nah, itu beda ya Pak. Itu teman-teman. Meskipun judulnya sama-sama hutang, yang kita hutangkan begitu teman-teman. Misalkan kita pinjam 100 juta, harga rumahnya 130 juta, misalnya gitu ya teman-teman. Yang teman-teman jangka waktunya 20 tahun kita ambil gitu ya. Yang teman-teman cicil itu nilainya dari 100 juta kewajibannya. Mungkin bengkak sedikit dengan bunga gitu ya. Tapi nilai asetnya itu tumbuh berkali-kali lipat gitu teman-teman. Itulah yang sering kita bilang bahasanya hutang baik dan hutang buruk teman-teman. Gitu ya. Lanjut. Oke. Kita masuk ke yang namanya financial technology nih teman-teman. Teman-teman pasti sudah sering dengar begitu, karena ini memang beberapa umurnya sudah lebih tua juga aplikasi-aplikasinya gitu ya. Bank Indonesia teman-teman lewat klasifikasinya, lewat peraturan Bank Indonesia bilang bahwa financial technology itu kebagi jadi 4. Nanti kita boleh bahas ya teman-teman ya, lebih detailnya. Yang satu katanya itu apa? Crowdfunding. Nah, teman-teman kalau sering teman-teman lihat, crowdfunding itu cabangnya ada 2 teman-teman. Ada yang sifatnya sosial, ada yang sifatnya bisnis. Kalau yang sifatnya sosial itu seperti apa Pak? Kitabisa.com gitu ya. Ya teman-teman saya sebutkan brand supaya teman-teman lebih aware gitu nggak apa-apa ya. Untuk crowdfunding itu kan mengumpulkan dana dari crowd gitu ya. Bahasa translate-nya gitu ya. Mengumpulkan dana dari crowd gitu. Dikumpulkan untuk disalurkan ke beberapa project. Ada juga yang sifatnya bisnis, teman-teman. Contoh misalnya, teman-teman mau buka toko HP, butuh dana 50 juta something gitu. Dipublish nanti, dia si platformnya tuh bikin grading. Grade A, B, C. Semakin jelek grade-nya, artinya secara risk profiling tuh semakin berisiko. Bunganya semakin tinggi. Nah, itu namanya peer-to-peer lending. Ada juga bentuk peer-to-peer lending yang teman-teman pinjemnya bukan dari crowd, tapi dari platformnya. Ini yang orang-orang sering terjebak, teman-teman. Nominalnya mungkin nggak gede, mohon maaf teman-teman. Tapi teman-teman yakinilah bahwa dalam setiap prinsip investasi apa teman-teman? High risk, high return. Itu berlaku juga buat kita, perbankan. Teman-teman bayangkan coba ya. Teman-teman dikasih uang pinjam 5 juta. Apa yang kalau saya bilang bukan perbankan gitu ya. Apa yang institusi itu pegang dari teman-teman? Online, pinjam online. Teman-teman dikasih pinjam uang 5 juta. Kan kalau pinjam di perbankan nih teman-teman, ambil KPR, ambil mobil BPKB-nya kita tahan. Rumah sertifikatnya kita tahan sampai lunas. Kalau teman-teman pinjaman online, apa yang institusi itu pegang dari teman-teman jaminannya? KTP asli enggak? Fotokopiannya doang ya. Fotokopiannya doang. Artinya kan sama dengan enggak ada, benar enggak teman-teman? Ya. Itu artinya kalau pinjamannya itu semakin tidak punya agunan, bunganya juga pasti makin tinggi teman-teman, rasional ya, karena mereka nggak pegang apa-apa kan dari teman-teman, hanya selembar fotokopi KTP yang mungkin buram juga gitu ya, bener nggak? Maksudnya kan itu yang teman-teman yang kita sering kali lupa, kita merasa seperti wah ditawarin pinjaman nih gitu ya, seperti menerima hadiah ya teman-teman, tapi jangan salah bahwa semua pinjaman KTA itu umumnya relatif kredit tanpa agunan begitu, bukan angsuran ya, itu bahaya kalau nggak dibayar ya. Kredit tanpa agunan itu biasanya bunganya relatif jauh lebih tinggi daripada kredit yang ada agunannya, wajar teman-teman. Karena kan nggak pegang apa-apa sebagai jaminan gitu ya. Makanya itu prinsip investasi berlaku di situ. Yang kedua teman-teman ada katanya market aggregator. Apa sih Pak namanya? Ruwet banget gitu ya. Market aggregator itu adalah dia bandingkan banyak produk perbankan teman-teman. Salah satunya situs cekaja.com gitu ya teman-teman, contoh misalnya mau ngajuin kartu kredit gitu ya, di bank mana ya yang kasih benefit terbaik gitu, nanti biasanya situs itu lakukan perbandingan secara otomatis gitu teman-teman, dia untungnya dari mana,
Nah, kalau yang tadi saya bilang peer-to-peer lending, dia untungnya ada platform fee-nya biasanya. Ya wajar dong kan namanya bisnis ya. Yang kedua, untungnya dari mana? Kalau dia tampilkan situs yang bikin perbandingan. Begitu teman-teman klik, lakukan pembelian, gitu. Nah, kita masuk ke sini teman-teman. Utang, kalau bisa teman-teman porsinya 30%. Kalau bisa ini jadi bagian yang dilunasi terlebih dahulu kalau teman-teman punya kelebihan uang, begitu ya. Khususnya ini utang yang sifatnya konsumtif. Ya lain halnya kalau tadi saya bilang hutang yang sifatnya produktif seperti hutang rumah gitu ya. Yang kedua, teman-teman idealnya nanti begitu punya dana darurat. Nah, buat apa sih Pak dana darurat gitu ya? Dana darurat itu nanti yang mengcover kita kalau terjadi sesuatu yang sifatnya darurat ya kayak namanya gitu ya teman-teman. Berapa rasionya gitu ya? Ada yang bilang 6, 9, 12. Teman-teman boleh cari banyak source-nya gitu. Mungkin beda source, beda juga rasionya. Tapi buat saya teman-teman, intinya makin banyak, harusnya makin safe. Tapi teman-teman nanti harus bagi porsinya berimbang dengan investasi gitu ya. Tapi ada yang bilang 6, 9, 12. Gimana tuh Pak cara ngitungnya? 6 itu buat orang yang masih lajang ya, belum berkeluarga. 6 kali pengeluaran per bulan. Boleh diingat teman, 6 kali pengeluaran per bulan. Oke. 9 itu buat yang sudah berkeluarga tapi belum punya anak. Gitu. 12 itu yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Kenapa Pak harus dikali pengeluaran per bulan? Gitu ya. Teman-teman boleh bayangkan nanti teman-teman menjadi seorang pencari kerja gitu. Teman-teman menanggung keluarga juga. Namanya breadwinner kalau bahasa asuransi gitu ya. Pencari kerja lah. Penghasil uang dalam keluarga. Oh amit-amit ya teman-teman ya. Naudzubillah min zalik lah. Dipecat dan tanpa pesangon. Kalau ini saya analogikan paling mudah gitu ya. Teman-teman jadi seorang karyawan, dipecat tanpa pesangon. Teman-teman masih bisa hidup selama 6 bulan ke depan menggunakan dana darurat. Tenang gitu ya, sambil cari sumber income yang lain. Mungkin cari pekerjaan lain, mungkin berwirausaha, tapi itu pun butuh modal. Ya. Semakin panjang angkanya, contohnya tadi, kalau orang yang sudah berkeluarga, begitu sudah menikah dan berkeluarga, dia bisa cari income yang baru selama 12 bulan periodenya, tanpa keluarganya harus worry besoknya makan apa. Setuju ya? Nah, oke, berarti kan logikanya semakin gede rasionya, atau semakin panjang pengalinya, semakin safe kita gitu ya. Silahkan diatur sendiri teman-teman, tapi nanti kita harus lihat bahwa penempatan dana darurat itu harus di tempat yang safe juga. Pasti dana daruratnya taruh di saham, ya nggak gitu ceritanya ya teman-teman ya. Dana daruratnya itu mesti liquid aturannya teman-teman. Karena dia dengan sesuai dengan namanya harus bisa diakses kapan saja contohnya gitu ya. Misalnya ya amit-amit misalnya orang tuanya, jangan kita deh di sini. Ada orang tuanya seseorang yang sakit dan ternyata nggak di cover BPJS, kita salah satunya bisa pakai source dana ini. Bayangkan kalau dalam bentuk saham teman-teman. Angkanya bisa berfluktuatif ya. Atau ditaruh dalam bentuk yang lain yang kita susah jangkaunya. Butuh operasinya misal buat malam ini, butuh waktu lagi buat mencairkannya ya. Oke, sosial spiritual tadi saya sudah bilang ya untuk keperluan zakat, mungkin infak, mungkin perpuluhan dan sebagainya begitu. Ada juga yang namanya proteksi, ini yang teman-teman harus punya juga. Kalau teman-teman mungkin kerja di korporasi besar, beberapa sudah kasih benefit ini gitu ya. Meskipun beberapa kasih limit juga. Tapi kalaupun tidak, misalnya teman-teman berwirausaha, atau mungkin dapat pekerjaan yang tidak memberikan coverage ini, beli sendiri teman-teman. Minimum BPJS. Ini yang tadi saya bilang, kalau terjadi sewaktu-waktu hal yang tidak kita inginkan terkait sakit, kita punya coverage ini teman-teman. Setidak-tidaknya pun kalau tidak di cover full, dia mendominasi pembayaran. Ya kalau kita masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk yang sudah berkeluarga, perlu punya asuransi jiwa, asuransi pendidikan untuk anak dan sebagainya. Jadi mohon maaf teman-teman, kalau terjadi tutup usia begitu, kebutuhannya masih terfasilitasi. Kita bicara investasi, nanti kita bicara lebih detail produk-produk investasi begitu. Kita bicara wants, gitu ya, kebutuhan apa? Keinginan. Lanjut. Oke, yang namanya investasi itu, teman-teman, atau yang namanya financial planning itu harus punya tujuan, teman-teman. Kenapa saya bilang harus punya tujuan? Karena dengan kita taruh tujuan, kita jadi tahu time periodnya. Kalau jagonya ngitung, teman-teman deh, saya yakin gitu kan. Kenapa saya bilang harus punya tujuan? Karena harus ada pengalinya, teman-teman. Dan pengalinya itu adalah kali tahun biasanya. Kalau kita bicara investasi. Jadi saya ambil contoh misalnya ya, dana pensiun. Ya, kalau buat saya secara usia produktif, saya di BCA, karena saya asumsinya pensiun di usia 55 tahun,
akan ada waktu time frame 25 tahun lagi. Jadi saya tahu kalau saya mau milih produk investasi, saya harus pilih yang mana. Karena mayoritas produk investasi itu ditanya time period-nya. Ya, kalau mau time period pendek, returnnya tinggi, ya mungkin masuk ke saham. Kalau mau agak lama begitu teman-teman dan nggak harus liquid, boleh investasi di properti. Hanya properti kan nggak murah ya teman-teman ya. Meskipun ada KPR. Boleh pilih lagi, mungkin reksadana. Mungkin dalam medium term gitu, dalam medium yang lebih pendek, bisa pilih obligasi gitu ya. Nanti kita bahas. Ada juga untuk pendidikan teman-teman. Wah sekarang kayaknya dengan tuntutan pekerjaan yang lebih tinggi, kayaknya saya mau ambil S2 deh setelah dari sini. Itu juga bagian dari investasi teman-teman. Silakan atau banyak sekarang sertifikasi, mungkin ya training dan sebagainya, ambil teman-teman. Karena itu akan nanti bikin multiply keahliannya teman-teman gitu ya. Ada aset baru teman-teman. Teman-teman boleh beli rumah. Kenapa saya nggak bilang mobil atau motor itu sebagai aset yang baru teman-teman? Mobil dan motor itu sifatnya itu adalah buat memultiply penghasilan, bukan sebagai investasi. Contoh, maksudnya gimana Pak gitu ya? Saya biasanya dari rumah berangkat ke ITB misal pakai angkot, harus ganti 2 kali. Biayanya hampir 7.000 sekali jalan. Pulang pergi sudah 14.000, belum kalau harus kerja kelompok gitu ya, pulangnya jam 8, jam 9, belum tentu angkotnya ada. Atau harus naik Gojek. Nah kebetulan saya bisa nyetir motor. Saya beli motor aja teman-teman. Secara valuasi begitu akan meningkatkan produktivitas saya di waktu yang sama bikin hemat biaya perjalanannya ya teman-teman ya. Tapi bisa nggak Pak disebut sebagai investasi? Ya tidak ya, umumnya tidak teman-teman. Ya, gitu pun juga dengan mobil karena keduanya punya unsur depresiasi ya teman-teman ya. Kalau di ekonomi ada nilai yang harus disusutkan begitu ya. Sebaliknya kalau teman-teman belinya rumah, ya kita bicaranya landed house gitu teman-teman. Bangunannya mungkin didepresiasi, tapi tanahnya tidak, teman-teman. Karena tanahnya naik secara solid gitu ya, konsisten. Ya, nanti kalau dibilang, Pak, instrumen investasi apa yang paling menguntungkan, yang paling safe dalam jangka panjang? Nah, itu ada udah berapa variabel ya. Nanti makanya saya tanya baik lagi, termnya panjang nggak? Panjang Pak, 10-20 tahun ya sudah ambil KPR kalau gitu teman-teman. Dengan catatan membeli rumah di tempat yang memang sesuai ya, gitu ya, jangan yang mengandung unsur spekulasi juga gitu. Nah, yang paling penting juga salah satunya adalah healing ya teman-teman. Boleh gak allocate uang buat liburan? Ya boleh teman-teman. Ini juga kan sedikit banyak untuk menambah produktivitas kita. Lanjut. Oke, nah dari gambar ini nih saya mau bikin kuis juga. Ini juga adalah salah satu prinsip investasi ya. Dikeluarkan sama salah satu pakar gitu ya, pakar investasi di dunia gitu, yang bilang teorinya ini. Ada yang boleh angkat tangan nggak? Ini teorinya bilang apa teman-teman? Dalam bahasa Indonesia aja, dalam bahasanya teman-teman aja, begitu ya. Lihat dari grafik ini teman-teman. Kelihatan nggak? Di situ ada 3 keranjang, gitu, diisi telur. Nah, telurnya dibagi, nggak di satu keranjang doang. Nah, ada yang boleh sebutin nggak ini prinsip investasi yang paling dasar juga teman-teman? Ada yang mau nebak mungkin? Cobain aja mumpung gak dosa dan gak salah teman-teman. Ya di belakang. Oke Mbak boleh ini Mbak dimention aja secara sederhana dengan bahasanya begitu. Jadi kita tuh jangan meletakkan investasi di satu instrumen investasi saja. Jadi harus dibagi-bagi ke beberapa jenis investasi. Oke jawabannya 100 teman-teman. Betul ya. Bahkan saya belum ngomong investasi sebenarnya ya, baru ngomong telur doang sebenarnya, tapi sudah jauh diproyeksikan sebagai investasi, betul. Jadi teman-teman intinya kalau punya uang jangan taruh di satu keranjang, pecah keranjangnya gitu ya. Saya ingat kalau misalnya pergi liburan atau bepergian gitu, uangnya jangan semua taruh di dompet kalau emang bawa cash gitu ya, uangnya coba pecah-pecah supaya kalau nanti amit-amit yang satu hilang, uangnya nggak hilang semua. Tapi betul, tadi kalau kita bicara soal investasi, taruh di beberapa instrumen investasi teman-teman. Dan tentunya apa yang menjadi pembedanya teman-teman, risikonya dan tingkat returnnya gitu ya yang harus jadi pembeda. Salah satunya di sini teman-teman, di sini dibilang salah satu bentuk kita mengalokasi aset banyak pilihannya. Kalau kita lihat Bu Sri Mulyani ya teman-teman ya, Menteri Keuangan kita bilang apa sih yang membedakan kita dengan negara maju teman-teman. Kalau kita bekerja keras untuk punya aset, kalau negara maju asetnya yang kerja teman-teman untuk kita. Itu yang bikin beda. Makanya teman-teman,
Saya mau educate teman-teman di sini pada pagi hari ini gitu, supaya teman-teman lebih melek yang namanya produk-produk investasi. Kalau bisa sedini mungkin teman-teman lakukan investasi. Karena tadi pembeda negara kita dengan negara maju atau banyak negara berkembang dengan negara maju adalah kalau kita bekerja keras untuk aset, kalau orang di negara maju asetnya yang kerja teman-teman, kitanya bobo. Asetnya yang kerja terus kasih income buat kita. Ya, salah satunya apa asetnya? Stocks, saham. Ya, teman-teman mau masuk ke pasar modal boleh, teman-teman selama punya KTP begitu sudah boleh masuk pasar modal. Hanya teman-teman ngerti nggak, gitu ya. Ini Kakak Juan nih salah satu pemain juga gitu ya, Kakak Juan nanti boleh sharing ya. Karir BCA selama safe teman-teman, selama teman-teman tahu teorinya, gitu ya. Selama teman-teman tahu teorinya, mengenali bagaimana saham itu bergerak naik dan turun, jangan cuman katanya ya teman-teman ya. Ini yang bahaya ya. Kalau orang tuh kan biasa kalau main saham, wah kemarin barusan untung ya, barusan cuan katanya, sekian ratus % dari saham apa, begitu ya. Tapi sebaliknya, biasanya orang kalau untung saham, kalau rugi juga nggak pernah bilang teman-teman. Kalau untung diceritain kan bangga kan, prestasi gitu ya, tapi kalau rugi biasanya juga nggak pernah cerita, ikut-ikutan gitu ya. Yang paling penting adalah berinvestasilah pada teman-teman yang ngerti cara kerjanya. Kebanyakan orang jatuh investasi pada yang nggak ngerti teman-teman. Diajakin teman bikin kolam lele yuk gitu. Ayo seru gitu ya. Profitnya 30% lebih. Masalahnya saya nggak ngerti lele teman-teman. Jangan maksain kalau nggak ngerti. Kecuali memang teman-teman mau belajar, itu lain cerita gitu ya. Jadi yang paling penting dalam memilih produk investasi adalah pilih yang kita paling ngerti teman-teman. Karena pada at the end kalau gugur, kalau hilang maksudnya, kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa selain diri sendiri ya teman-teman ya. Oke, yang kedua ada bonds. Ya ini salah satunya obligasi juga ya teman-teman ya. Teman-teman nanti saya boleh jelaskan di situ ada obligasi pemerintah, ada obligasi swasta dan sebagainya, real estate, cash, commodities, private equity dan investasi lainnya. Lanjut. Oke teman-teman, sebelum kita masuk lebih detail soal investasi, ada yang namanya profiling. Ini yang saya bilang. Orang itu secara umum dikategorikan sebagai sangat konservatif, moderat, dan agresif teman-teman. Intinya semakin ke sana itu willingness of loss-nya itu apa ya, kesediaan dia untuk menanggung rugi itu makin besar, ya agresif. Ya semakin ke kanan semakin agresif. Di sini setiap kali teman-teman mau melakukan pembelian produk investasi perbankan khususnya, teman-teman mesti isi form, gitu ya. Karena form ini nanti yang bikin mengkategorikan teman-teman masuk ke kategori konservatif, moderat atau agresif. Hubungannya apa Pak? Karena beda kategori, beda juga rekomendasi pembelian produk investasinya. Ya sekalipun, Pak saya tetap mau beli saham sekalipun saya konservatif, oh ya nggak jadi masalah. Tapi perbankan sudah lakukan kewajibannya untuk profiling dulu. Karena setiap orang profilnya beda teman-teman. Ada yang sangat konservatif, sebaliknya di kutub sebelah sana ada orang yang sangat agresif. Ini benar salah bukan Pak? Ini sama sekali nggak terkait benar salah teman-teman. Nggak berarti makin agresif, makin salah, enggak juga. Karena itu karakteristik seseorang dan willingness of loss-nya utamanya ya. Beda juga rekomendasinya. Saya kasih contoh teman-teman. Orang yang sangat konservatif ya, kita sarankan begitu untuk taruh uangnya 65% dalam bentuk deposito. 35%-nya dalam reksadana pasar uang. Gerak sedikit nih, makin moderat ya teman-teman. Kalau orang yang terkategori moderat, kita rekomendasi reksadana campuran 30% begitu, reksadana pendapat tetap atau obligasi 35%, pasar uangnya 25%, depositonya 10%. Lihat bandingkan dengan yang paling ujung teman-teman, di situ reksadana sahamnya yang mayoritas teman-teman, 60% karena dianggap paling memberikan return paling tinggi tapi sekaligus fluktuasinya juga tinggi teman-teman. Lanjut. Saya sambil ini waktu ya teman-teman ya. Salah satunya adalah obligasi teman-teman. Yang teman-teman boleh beli di aplikasi kita di Welma ya. Obligasi itu apa sih Pak? Surat hutang, surat pernyataan hutang. Begitu ya Kakak Nesya ya. Betul ya, surat pernyataan hutang. Bisa dikeluarkan oleh swasta, bisa juga diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah boleh nggak ngutang ke warga negaranya sendiri teman-teman? Boleh ya, sangat boleh. Boleh teman-teman, justru salah satunya ya, salah satu benefit secara sosial. Kita beli obligasi pemerintah, kita turut membantu pembangunan Indonesia ya teman-teman ya. Oke, ini saya bicara soal obligasi pemerintah dulu yang memang BCA jual. Kakinya ini ada 3 teman-teman. Cuman saya pikir secara clear yang teman-teman perlu ketahui cuma cukup yang surat hutang negara sama surat berharga syariah. Bedanya teman-teman yang satu sifatnya konvensional, yang satu sifatnya syariah. Bedanya cuma itu doang. Memang bedanya konvensional dengan syariah apa? Cara mengelola dananya aja.
Kalau yang ini konvensional, yang ini sistemnya syariah. Sama seperti perbankan juga, sekarang ada perbankan konvensional, ada perbankan syariah. Umumnya sama teman-teman. Secara treatment perbankan, tapi pengelolaannya aja yang berbeda ya. Surat hutang negara itu dibagi jadi dua teman-teman. Ada yang sifatnya retail, ada yang sifatnya wholesale. Gak usah pusing, bedanya kalau ini jumlah pembelian per unitnya itu lebih terjangkau karena kecil-kecil retail. Kalau yang wholesale itu di minimum 100 juta ya, Kak Nesya ya. Di wholesale itu kurang lebih per satu unit pembeliannya di angka 100 juta. Kenapa disebut wholesale? Karena memang besar tuntutannya ya secara rupiah. Bedanya apa Pak? Kalau retail kan ada dua cabangnya. Ada saving bonds retail, ada obligasi retail negara, begitu ya, obligasi negara retail Indonesia gitu ya, ORI ya. Bedanya apa Pak? Kalau saving bonds retail, pemerintah terbitkan surat hutang nih, teman-teman beli kelipatan 1 juta, oke, saya beli 1 juta SBR gitu teman-teman, artinya pemerintah punya hutang sama teman-teman, dijanjikan bunganya, kupon ya, kita bilangnya kupon, 5% per tahun atau 6% per tahun, sampai 2000, dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dari sekarang, berarti 2027 jatuh tempo. Berarti teman-teman di 2027 akan menerima utuh 1 juta rupiah yang pemerintah bayarkan, plus bunganya per tahun, dibayarkannya per bulan. Paham ya teman-teman ya? Sistemnya seperti itu. Bedanya saving bonds retail dengan ORI apa Pak? Kalau saving bonds retail, teman-teman nggak bisa jual di tengah jalan. Kalau teman-teman ternyata butuh uangnya, mau jual di pasar sekunder nggak bisa teman-teman. Ya, kalau obligasi retail Indonesia bisa dijual di pasar sekunder. Hanya nilainya naik dan turun, bisa jadi 100% par gitu ya. 1:1, teman-teman punya 1 juta, mau dilepas di pasar sekunder, ternyata nilainya 98%. Artinya akan dibeli 980.000. Tapi bisa jadi orinya lagi diminati pasar nih. Misal karena returnnya yang tinggi dan sebagainya, begitu harganya di 110. Berarti ketika teman-teman jual di pasar sekunder, akan terjual dengan harga 1,1 juta rupiah. Itulah yang namanya capital gain ya teman-teman ya, dari unsurnya dia berkembang. Oke, sama intinya seperti ini teman-teman, hanya bedanya ada syariah. Ya, kalau syariah untuk retailnya ada sukuk tabungan, ada sukuk negara retail gitu. Kalau yang jumlah besarnya ada Indois dalam US dollar, ini juga sama. Ada yang dalam bentuk fixed rate dalam bentuk rupiah, Indon dalam mata uang US dollar. Ada yang dalam bentuk rupiahnya, yang syariah project based sukuk namanya. Oke, lanjut. Beresiko nggak Pak obligasi pemerintah? Saya pikir sih so far adalah salah satu instrumen investasi yang paling safe ya teman-teman. Karena yang bayar siapa? Karena yang bayar pemerintah teman-teman. Risiko gagal bayarnya mungkin 1% kurang gitu ya, kalau boleh saya persentase gitu ya. Karena kalau sampai negara gagal bayar, wah kita juga udahan teman-teman ya, negaranya biasanya mungkin dalam kondisi perang dan lain sebagainya gitu. Jadi 99% harusnya terbayar ya, karena salah satu instrumen investasi yang paling safe. 11-12 lah mungkin dengan deposito perbankan ya teman-teman ya. Nah, saya juga boleh ingatkan lagi ke teman-teman ya, kalau taruh deposito begitu teman-teman harus selalu institusi keuangan yang dijamin LPS begitu ya. Lembaga penjamin simpanan, nilainya sampai dengan 2 miliar ya. Di atas itu nilainya nggak kita garanti, bunganya juga sama. Oke, ada salah satu lagi namanya reksadana teman-teman. Tadi udah ada yang namanya obligasi, ini ada yang namanya reksadana. Paling gampang teman-teman ngomongin reksadana itu kayak ngomongin parsel. Ya, kalau teman-teman terima parsel lebaran, misal atau parsel Natal itu isinya macam-macam kan ya. Ada kue, kadang-kadang ada piringnya gitu ya. Kuenya juga macam-macam, ada kue basah, ada snack keringnya gitu ya. Nah sama teman-teman. Kalau reksadana itu diterbitkan 1 unit parsel tapi isinya macam-macam. Kita cuma tahu doang, tapi yang mainin nanti manajer investasi teman-teman. Jual per 1 unit. Unit Bobi misalnya. Unit Bobi itu isinya apa? 60% isinya saham, 30%-nya obligasi, 20%-nya 10%-nya tadi ya deposito. Itu unit Bobi namanya. Teman-teman beli 1 unit Bobi itu nilainya 100.000 misal. Harganya tuh bisa naik secara umum gitu, bisa turun juga, berfluktuatif ya. Teman-teman tapi bisa beli umumnya nilainya naik ya. Itu namanya reksadana. Oke, lanjut. Nah, reksadana sendiri teman-teman terbagi atas kategori risiko dan tingkat imbal hasilnya, teman-teman, gitu ya. Kalau reksadana pasar uang ini yang paling safe ya, teman-teman ya. 100% isinya pasar uang. Jadi sejenis parselnya gitu ya. Masuk ke reksadana terproteksi itu 10% isinya obligasi. Saya nggak, maksudnya mohon maaf saya teman-teman koreksi, bukan safe ya istilahnya ya. Risiko gitu ya.
70% itu isinya obligasi. Naik lagi teman-teman, reksadana pendapatan tetap 80% bentuknya, minimum 80% bentuknya obligasi. Ada reksadana campuran, ada reksadana saham ya. Di situ ada warnanya teman-teman ya. Yang warnanya merah itu saham, yang warnanya biru itu pasar uang, yang warna orange itu obligasi. Jadi makin ke atas tingkat resikonya makin tinggi, tapi tingkat imbal hasilnya juga lebih tinggi dibanding. Kita punya beberapa rekanan manajer investasi kita yang produknya kita jualin juga teman-teman gitu ya. Lanjut. Oke teman-teman, untuk obligasi, reksadana juga asuransi gitu teman-teman bisa beli di produknya BCA. Platformnya BCA namanya Welma. Download aja dulu teman-teman, toh nggak keluar uang gitu ya. Mainin platformnya, lihat-lihat, pelajari begitu teman-teman. Nanti kemudian bisa lakukan pembelian di sini. Tapi yang salah satu yang paling penting harus punya rekeningnya dulu memang ya. Teman-teman bisa juga lihat lebih detail di website BCA, lanjut. Oke, ini cara untuk mendapatkan Welma, teman-teman sudah tersedia di platform App Store, tersedia juga di Google Play, begitu, di Play Store. Tinggal di-download gitu ya, teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman di sini bisa bantu selama teman-teman buka rekeningnya. Next. Oke, demikian teman-teman presentasi dari saya, mudah-mudahan memberikan wawasan. Kita ada nanti sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bobi. Untuk teman-teman yang hadir di online sama di tempat juga boleh kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung acungkan tangan. Kalau yang di sini, kalau yang di online boleh diketik di kolom chat ya. Private message gitu. Sebelumnya kita juga mau info ini sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Buat teman-teman yang hadir di sini atau online, boleh di-download dulu yang belum punya BCA Mobile ya. Boleh sama-sama di-download, nanti kita pandu untuk pembukaan rekeningnya dan juga informasi-informasi terkait di BCA-nya gitu. Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu yang ada di sini? Mau menginfokan juga nih teman-teman buat yang datang di sini udah pada isi absensi semua. Sudah ya. Barangkali ada yang belum absensi nanti tinggal acungkan tangannya aja dan minta bantuan ke kakak-kakak yang di depan di sini ya. Ada yang mau tanya tuh, yang pakai baju. Oh enggak absensi, dikira mau nanya. Oke teman-teman, kalau misalkan ada yang mau bertanya nih, ada. Oh ada? Ada yang mau bertanya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita. Jadi saya mau bertanya tentang investasi. Jadi misalnya kita berinvestasi dalam suatu tempat gitu. Nah, jadi dalam keadaannya tuh misalnya dalam investasinya kita itu tuh turun sebanyak misalnya 15% gitu. Jadi karena keadaan pasarnya tuh nggak menentu gitu. Jadi akhirnya kita turun gitu investasinya. Nah, itu ketika kita mengalami turun gitu, apakah kita harus menjual semuanya gitu atau kita jadi beli lagi atau kita apain gitu? Saya mau bertanya tentang itu. Oke, dengan Kakak Gita ya. Ya. Oke, Kakak Gita saya coba jawab ya Kakak Gita ya. Oke, jadi dalam prinsip investasi itu mungkin tadi Kakak Gita juga sudah sempat ngikutin materinya gitu ya. Ada yang namanya risk profiling tadi gitu ya. Ada yang sangat konservatif, moderat, dan agresif. Nah dari kategori itu Kakak Gita boleh lihat toleransi atau willingness of loss. Nah itu yang tadi saya jelaskan, willingness of loss itu seperti yang kita contohkan. Kesediaan Kak Gita untuk mengorbankan itu tuh seberapa banyak gitu ya. Kalau misalnya 15% itu mau dilepas, silahkan. Jadi maksudnya saya nggak bisa gampang bilang bahwa lepas atau hold gitu, tergantung satu produk investasinya apa dulu gitu ya. Terus kedua kita harus lihat historicalnya seperti apa. Karena seperti dalam saham itu ada naik dan turunnya teman-teman gitu ya. Siapa tahu begitu turunnya itu enggak dalam konteks yang dia jangka panjang gitu ya. Turunnya masih dalam bentuk seasonal atau technical lah gitu kita bilang, masih dalam kurun waktu tertentu dia masih berpotensi naik gitu. Jadi Kak Gita, jadi yang bisa saya jawab adalah lihat dulu begitu produk investasinya seperti apa, lihat historicalnya, siapa tahu ada patternnya gitu ya. Tapi kalau Kakak Gita betul lihat yang ketiga, alokasi kita terhadap investasi itu. Gitu ya. Kalau ternyata itu keperluan untuk dana darurat saya, Pak. Ya kalau gitu meningkat loss. Ya, kalau keperluan untuk dana darurat, karena tadi apa prinsipnya dana darurat harus bisa dicairkan kapan saja dalam bentuknya liquid dan nilainya harus tetap. Gitu ya. Tapi Pak ini memang porsi yang saya alokasi untuk investasi, Pak.
saya bisa toleransi menurut hitung-hitungan saya begitu, saya bisa toleransi sampai angka 20%. Sekarang ada istilahnya bahkan robot trading gitu ya. Robot trading bisa saya batas atas, batas bawahnya tuh. Kalau atas sampai angka selisih sekian persen, 10%, 20%, dia otomatis jual, otomatis beli misal dan sebagainya lah. Otomatis ada batas cut off bawahnya juga gitu, nanti dilepas sampai batas tertentu. Tapi paling mudah begitu Kakak Gita kalau boleh saya jawab, lihat dulu produk investasinya seperti apa ya. Kakak Gita juga mesti profiling bahwa Kakak Gita sendiri yang sangat konservatif, moderat atau agresif begitu ya. Terus ketiga, lihat historical performance dari produk investasinya gitu ya. Siapa tahu nanti ketemu patternnya gitu. Yang keempat, memang berapa porsi dialokasi untuk produk investasi itu. Dari itu kita tahu ya, kalau misalnya buat dana darurat tadi itu kan nggak boleh diganggu gugat. Jadi kalau turun sudah toleransinya lebih dari 10%, yang menurut saya mendingan cut loss gitu ya. Tapi kalau ternyata, oh saya memang allocate buat ini kok Pak, saya memang alokasi 10 juta memang saham. Misalnya gitu, oh ya kalau gitu berarti bisa lebih agresif tuh toleransinya ya, misal sampai 20%, misal sampai 25%, itu boleh kita tentukan sendiri. Kalau seperti itu, Sam, Dery. Terima kasih banyak jawabannya. Kak Gita gimana? Sudah terjawab ya Kak? Sudah, terima kasih. Kita cari satu lagi kali ya. Ya boleh, Yang satu lagi cari. pertanyaan Oh, ada? Oh ada banyak nih ternyata. Kita pilih dulu yang paling depan. Perkenalkan, nama saya Sony. Saya ingin tanya pendapat perbankan mengenai dunia cryptocurrency, terutama yang kasus baru-baru ini bursa kripto FTX. Terima kasih. Apakah itu layak diinvestasi? Oke. Wah, pertanyaannya challenging nih. Nanti teman-teman BCA kalau ada yang mau menambahkan mungkin boleh ya. Gitu. Oke. Cryptocurrency ya. Kita bicara cryptocurrency ya. Currency itu kan definisinya mata uang gitu ya. Kalau mata uang itu kan jelas sebenarnya ya, di dunia lebih konvensional itu pakai contohnya rupiah. Ya, kalau rupiah sendiri sudah banyak instrumennya ya. BI sendiri ada tingkat suku bunga acuan segala macam, inflasi begitu. Nah, kalau cryptocurrency itu kan dihasilkan lewat teknologi blockchain. Betul ya? Artinya unsur ketidakpastiannya itu tinggi. Itu yang saya boleh translate begitu ya. Kalau dia currency, oke betul, currency itu kan maksudnya alat tukar, begitu ya. Kalau saya beli roti harganya 1.000 gitu ya, sama 1.000 rupiah. Boleh nggak roti ditukar roti? Boleh juga kan ya. Nah cryptocurrency itu kan sama ya, seperti currency, hanya dia nggak ada underlying asetnya seperti rupiah. Kalau rupiah itu banyak instrumennya, ya kalau rupiah itu banyak instrumennya dan dia alat perdagangan yang sah. Sampai dengan hari ini, cryptocurrency sendiri belum jadi alat perdagangan yang sah. Contohnya dengan kakak Sony tadi namanya ya. Kakak Sony boleh nggak beli ke Indomaret, mau beli roti, bayarnya pakai kripto? Belum tentu mau terima ya, betul ya? Karena nggak semua pihak menyepakati alat bayar itu. Nah saya bahasnya dari konteks yang lebih besar aja gitu ya. Kalau banyak pihak yang tidak bersepakat, fluktuasinya atau nilai intrinsiknya itu bisa naik, bisa turun gitu ya. Itu pun banyak serinya kan, betul ya? Ada seri yang lagi maju, ada seri yang nilainya mungkin lagi tinggi, ada seri yang sudah jatuh. Dan kita lihat salah satunya begitu ya, contohnya teknologi blockchain ini kan mulai ramai ketika banyak startup juga, betul nggak? Nah kita boleh lihat ya, itu ngomong blockchain itu kan produknya, hasilnya. Saya nggak bilang ini nggak futuristik, enggak ya teman-teman ya. Saya sendiri juga belum mendalami lebih jauh. Saya bilang mungkin ada opportunity nggak di sana? Ada. Tapi ada resiko nggak? Ya jelas ada, gitu ya. Nanti tinggal teman-teman pelajari lebih jauh bagaimana perimbangan opportunity dan risikonya. Cuma menurut saya, karena dia instrumen sekelilingnya tidak sesolid dengan instrumen alat tukar yang konvensional, dia unsur ketidakpastiannya lebih tinggi. Returnnya lebih tinggi nggak Pak? Bisa jadi, karena unsur ketidakpastiannya lebih tinggi gitu ya, high risk, high return. Balik lagi ke prinsip investasi. Tapi kalau saran saya, begitu teman-teman, silahkan barangkali mau masuk ke dunia kripto, tapi pasti lebih detail mempelajari. Kalau buat saya, unsur fluktuasinya lebih tinggi. Untuk baca patternnya kelihatannya lebih sulit daripada pasar modal misal ya. Kalau pasar modal sekalipun dia memang teknikal begitu, tapi ada unsur fundamentalnya juga. Kalau kripto, saya belum lihat patternnya. Kalau saya pribadi ya, mungkin teman-teman yang lebih expert mungkin bisa lebih mendalami begitu. Saya kasih contoh lagi. Kita punya sekarang dunia startup ya. Dunia startup teman-teman tahu
mungkin ada sedikit banyak, nggak semua gitu ya. Ada yang lakukan PHK gitu. Itu kan salah satunya karena namanya juga startup. Ya kalau startup itu kan kalau secara siklus bisnis dia belum mature ya, belum pada tahap puncaknya. Bisa jadi selama masa pandemi itu dia diuntungkan. Ya, dia diuntungkan karena orang banyak di rumah gak ada kerjaan ya, main HP kan. Nah dia dapat salesnya tuh di situ. Ketika dunianya sudah kembali normal, meskipun tetap volume transaksinya cukup tinggi, begitu akibatnya dia kehilangan income atau kehilangan momentum. Ada perlambatan, apalagi sekarang resesi dan sebagainya, resesi perdagangan global, dia melambat gitu ya. Akibatnya harus rasionalisasi pegawai. Nah, maksud saya simpelnya begitu, dunia cryptocurrency sendiri adalah dunia yang tingkat risikonya boleh dibilang lebih beresiko dibandingkan yang lain, karena unsur fluktuasinya tinggi. Kurang lebih itu. Mungkin ada teman-teman BCA yang mau nambahin? Gak ada? Oh, Kakak Nesya mau nambahin? Oke. Ini salah satu expertnya juga nih ya. Nambahin dikit ya soal kripto. Saya sih nggak masuk ke sana juga. Maksudnya nggak tahu detail banget secara kripto itu seperti apa dan yang lain. Cuma ada tambahan sedikit kalau memang satu dia fundamentalnya belum kelihatan iya. Dan yang kedua, kenapa dia kalau pas lagi kemarin itu kan sempat naik tinggi banget dan turun tuh tiba-tiba anjlok banget. Nah, yang saya tahu dari beberapa investor cerita, mereka tuh si kripto ini akan masuk ke yang namanya metaverse. Kalau yang teman-teman pernah dengar, metaverse itu kan akan mau mulai. Istilahnya ada perusahaan-perusahaan yang invest di metaverse gitu. Sedangkan metaverse ini belum sepopuler itu di dunia gitu. Jadi waktu mereka invest, ternyata ini nggak buka-buka nih si perusahaannya di metaverse. Nah itu akhirnya mereka harus alihkan dananya yang sudah diinvest. Mereka investnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk cryptocurrency itu. Makanya kenapa dia waktu kemarin perusahaan teknologi lagi tinggi banget, itu tinggi juga si cryptocurrency ini. Dan waktu sekarang perusahaan teknologi lagi istilahnya turun, terus kemarin juga kalau teman-teman dengar Meta, Facebook itu lagi turunnya hampir sampai 60-80% dari awal tahun, yaitu kripto pun akan ikut tergerus juga gitu. Jadi memang secara fundamental kita belum bisa lihat, kalau dari sisi perbankan kita belum bisa sarankan sih kalau mau safe masuk ke sana gitu. Paling itu aja Pak tambahannya. Terima kasih Cinesya dan Pak Bobi untuk jawabannya. Kak Sony sudah cukup terjawab ya Kak? Oke, Pak Bobi kayaknya 2 pertanyaan dulu nih yang kita tampung sekarang. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung ke sosial medianya Pak Bobi mungkin ya Pak ya, buat yang masih kepo gitu. Karena kita juga dikejar waktu nih teman-teman. Karena buat teman-teman yang muslim juga hari ini ada Jumatan ya. Dan kita masih ada 1 pematerian lagi, jadi kita lanjut dulu untuk ke pematerian selanjutnya ya Kak Sem ya. Betul. Dari siapa nih Kak? Oke, pematerian selanjutnya ini tentang karir di BCA itu kayak gimana teman-teman. Dan ini disampaikannya itu sama Pak Juan Martin selaku PSDM dari kantor wilayah 1. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi ya Kak Sem. Langsung aja Pak Juan, silakan. Tepuk tangan. Oke, selamat siang. Teman-teman saya izin buka masker ya. Oke, biar belum ngantuk boleh? Selamat siang teman-teman. Belum semangat. Selamat siang teman-teman. Masih lemas, belum pada makan? Oke, nanti Kak Bobi bisa traktir ya di Gelap Nyawang ya. Tadi udah bilang pesan ayam kola 150 ya. Oke, sebelum kita masuk kita mungkin ice break sebentar aja. Mengulang materi yang Kak Bobi tadi sempat sampaikan mengenai needs dan want. Menurut teman-teman pacar itu needs atau want? Oh. Ada 1 needs, ada bilangnya wants. Yang needs alasannya kenapa? Kebutuhan ya, biar ada yang nemenin tiap malam di WhatsApp. Kalau nggak dipenuhi jadi masalah. Ada yang bilangnya tadi wants juga katanya. Mungkin itu kriterianya banyak ya, jadi butuh wants-nya banyak. Oke, teman-teman perkenalkan nama saya Juan, saya dari tim HRD Kanwil 1. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karir di BCA. Teman-teman di sini boleh tahu di sini semester berapa? Oke, semester 5, 3, 1, ada semester 13 gitu? Nggak ada ya, siapa tahu ada mahasiswa abadi. Teman-teman setelah lulus ada yang mau kerja di BCA boleh angkat tangan?
cuman satu, yang lain boleh keluar teman-teman. Enggak ya, jangan se-ekstrim itu. Ini saya mau ngasih sedikit info aja. Mungkin nanti teman-teman kalau mau tahu detailnya bisa melalui website kami karir.bca.co.id atau teman-teman Instagramnya bisa kepoin live@bca. Oke, di situ ada informasi perkariran. Oke, kita langsung aja masuk ke ininya. Nah ini tadi, sorry boleh balik dulu sebentar. Ini salah satu campaign-nya kita di Karir itu mungkin lu cocok ya. Oke, next. Oke, next lagi. Nah, Manajemen Development Program. Nah, ini campaign-nya kita adalah si paling explore. Oke, buat teman-teman nih yang berani ngelit timnya, mungkin kelihatan ya kalau di kampus pada saat FGD, berkelompok, kerja kelompok, berani ngelit nih, suka dengan tantangan, selalu penasaran mencoba hal-hal baru, mungkin teman-teman cocok dengan program namanya Manajemen Development Program. Nah, ini buat langsung ke websitenya, teman-teman bisa langsung masuk ke bca.id/cocok-mdp. Oke, nah jadi MDP ini teman-teman lebih belajar lebih luas lagi, nggak hanya mengenai operasional perbankan, tapi ada operasional perbankan, marketing, audit, dan lain-lain. Jadi ini program untuk mempersiapkan teman menjadi seorang profesional ya. Oke, next. Loh, nggak gerak. Oke, Wealth Management Program. Oke, nah ini si paling ngulik kalau kita sebutnya ya. Jadi buat teman-teman yang suka ngikutin tren investasi, jago buat strategi, analisa juga oke. Ini cocok buat teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk ke bca.id/cocok-WMP. Di sini teman-teman ada yang udah mulai investasi belum? Belum ada? Pacar itu salah satu investasi teman-teman. Ini betul, salah satu ya investasi. Mungkin yang tadi once itu pacarnya investasi ya. Oke, jadi ini buat teman-teman nih yang suka mengenai dunia investasi, ngikutin tren investasi sekarang, bisa cocok masuk ke program Wealth Management Program ini. Oke ya, next lagi. Oke, IT trainee, si tech savvy. Buat teman-teman yang suka teknologi, pencari solusi, dan hobi bikin inovasi, teman-teman cocok di program IT trainee. Oke, nah karena teman-teman ini di FMIPA ya, ada yang jurusan matematika atau FMIPA itu semuanya matematika? Kakak yang hijab hitam ini semuanya dia loh, multi talent ya. Nah jadi cuman untuk IT training ini nggak bisa dari semua jurusan, hanya untuk jurusan yang latar belakangnya informatika, matematika bisa masuk juga. Teman-teman bisa masuk ke tim IT trainee. Oke, boleh next lagi. Ini saya nggak terlalu panjang ya teman-teman karena kelihatan teman-teman udah mulai salatri ya. Oke, ini adalah si paling pengertian, relationship officer. Buat teman-teman yang gampang punya bestie, yang jago ngasih solusi, terus bisa mendengarkan sepenuh hati nih keluh-keluh nasabah, problemnya nasabah, teman-teman bisa ngasih solusi. Teman-teman cocok masuk ke relationship officer. Oke, sama tadi teman-teman tinggal masuk ke bca.id/cocok relationship officer. Oke ya, next. Nah, ini adalah program Gangan Bakti. Buat teman-teman yang udah lulus terus masih bingung nih sambil nunggu-nunggu cari kerja, pengen coba nih perbankan seperti apa. Ada program permagangan bakti, yaitu teman-teman akan magang sebagai frontliner, yaitu customer service dan teller. Oke, nah itu nanti teman-teman cek lagi bca.id/cocok magang bakti. Oke, next lagi. Ya udah, saya sekian aja. Mungkin lu cocok. Nah teman-teman bisa scan QR ini buat langsung masuk ke website atau ke karir.bca.co.id. Dan jangan lupa juga teman-teman follow akun Instagramnya kita live@bca. Oke ya. Oke ini, udah beres nih. Oke, dari beberapa tadi lowongan yang ada di BCA, kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Saya batasin 0 orang aja ya. 1 orang boleh yang ini dulu. Ya, terima kasih. Tadi saya ingin bertanya terkait
magang bakti di BCA ya. Apakah itu hanya untuk lulusan sarjana atau apakah yang masih dalam perkuliahan bisa mengikuti magang di bakti BCA tersebut? Oke, mengenai program permagangan bakti ini memang status teman-teman itu magang, tapi teman-teman itu akan bekerja dari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi memang kita akan lebih prefer yang sudah lulus. Kecuali yang kelas karyawan itu kan biasanya Sabtu Minggu atau malam. Nah, apakah hanya untuk lulusan sarjana? Enggak juga. Buat teman-teman yang punya adiknya masih SMA pun bisa mendaftar program permagangan bakti ini. Gitu. Cuman ya gitu. Jam kerjanya adalah dari Senin Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kuliah dan kuliahnya reguler, kemungkinan akan sulit untuk mencocokkan jadwalnya. Gitu. Jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Kayak masih bingung, nanti di ini ya, setelah ini nanti boleh ngobrol ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Boleh yang cewek dulu. Nanti pertanyaan terbaik dapat saham ya dari Kak Bobi ya. 1 lot BBCA teman-teman. Oke, pertanyaan saya itu tentang yang seputar karir IT tadi. Nah, di IT tadi kan bisa dari matematika dan anak teknik informatika. Nah, kalau misalnya untuk anak matematika tuh biasanya pekerjaan lebih spesifiknya mengenai apa gitu, Kak? Spesifiknya juga saya nggak tahu sebenarnya. Oke. Terima kasih. Jadi yang setahu saya jawab yang setahu saya mengenai IT itu ada teman-teman itu mengenai software engineering gitu ya, mengenai sistem software, ada yang bagian buat inovasi bikin-bikin aplikasi gitu. Nah, untuk detail diri sih saya nanti mungkin harus lebih confirm lagi ya dengan IT, karena kalau teman-teman masuk ke karir.bca itu IT itu banyak banget, nggak hanya IT trainee, tapi ada yang UX, IX gitu ya, ada back office-nya juga. Jadi nanti mungkin untuk detailnya kita bisa lihat di karir. Mungkin beres ini kita ngobrol ya. Nanti bagi WA lah ya. Enggak modus teman-teman ya. Oke, ini waktu saya 1 menit lagi. Boleh mungkin terakhir? Sebelumnya perkenalkan nama saya Nizar. 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 Oh, yang penyanyi dangdut. Nazar. Maaf. Ini udah lapar kayaknya, mulai pada emosi ya. Oke, lanjut. Jadi dari beberapa program tadi ya yang selain magang, itu kan ada beberapa kayak misalkan manajemen development dan seterusnya. Nah sebenarnya output nantinya yang diinginkan dari program tersebut itu apa? Kemudian apakah ada proyeksi lebih lanjut, apakah nanti berkesempatan untuk berkarir di BCA di bidang-bidang tertentu atau semacamnya begitu. Kemudian untuk yang program magang tadi, program magangnya itu berapa lama? Kemudian ketika sudah menyelesaikan masa magang tersebut, apakah diharuskan untuk menjadi karyawan di BCA sebagai frontliner atau ya sudah cukup menyelesaikan periode magang tersebut saja? Mungkin begitu. Oke, sekalinya pertanyaan terakhir berat ya. Sekalinya pertanyaan terakhir berat terus langsung merangkum apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, mengenai tadi program-program yang saya sempat jelaskan, selain program permagangan bakti itu adalah program untuk menjadi karyawan tetap. Oke, nah saya jelasin yang magang bakti dulu ya. Nah untuk permagangan bakti ini teman-teman masa magangnya adalah 1 tahun. Oke, selama 1 tahun itu dilihat kinerjanya teman-teman. Kalau teman-teman performanya oke, akan lanjut ke tahun kedua. Tahun kedua oke, lanjut tahun ketiga dan program permagangan baktinya selesai. Jadi hanya maksimalnya di 3 tahun. Nah mungkin teman-teman penasaran kalau dari magang bakti kemungkinan ada nggak sih ada potensi bisa menjadi karyawan tetap? Saya bisa bilang ada. Selama masih ada kebutuhan di cabang dan kesempatannya ada. Yang penting selama 3 tahun itu teman-teman menunjukkan performa yang baik ya teman-teman. Nah untuk program ini, tadi saya mau nanya output yang dimaksud ini output apa nih? Oke. Jadi untuk program-program ini sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman daftar dan masuk ke program ini, teman-teman akan mengikuti pelatihan selama 1 tahun. Nah setelah 1 tahun itu teman-teman akan menjadi karyawan tetap. Oke. Jadi untuk program-program tadi itu teman-teman akan menjadi karyawan tetap. Kalau nggak salah ada ikatan dinas selama 2 tahun.
Oke. Nah, untuk manajemen development program ini sebenarnya areanya lebih luas. Kalau relationship officer itu biasanya di dunia marketing ya, WMP tadi mengenai investasi. Nah, kalau manajemen development program ini dia jauh lebih luas. Bisa aja dia di operasional perbankan, bisa dia di marketing atau di kredit, atau dia di tempat lain gitu. Jadi untuk MDP ini dia lebih luas cakupannya. Dan MDP ini teman-teman merupakan salah satu program percepatannya kita juga. Jadi pada saat teman-teman lulus program ini, itu teman-teman akan langsung setara sebagai kepala bagian. Oke, gitu kurang lebih. Ada lagi yang mau tanya? Clear ya? Oke, mungkin teman-teman sekian dari saya. Ya, kalau ada pertanyaan, saya nanti masih ada stage juga di sini untuk beberapa waktu. Kita boleh ngobrol-ngobrol di luar aja. Soalnya kasihan teman-teman yang lain mau Jumatan gitu ya. Oke, thank you. Sekian dari teman-teman saya. Dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata teman-teman. Terima kasih Pak Juan. Sangat menarik banget ya tentang info karir di BCA nih. Kita juga mau ngasih tahu, menge-spill ya Kak Detria. Kalau kakak-kakak operator yang di depan juga mantan dari jenjang karir BCA dari bawah sampai dari atas. magang bakti gitu. sekarang udah jadi karyawan tetap. Oke, Kak Sally kita masuk kemana nih Kak? Ya buat ngasih motivasi aja sama teman-teman semua gitu ya. Betul. Nah, teman-teman semua di sini tadi aplikasi BCA Mobile ini udah pada di-download belum? Sudah ya. Yang belum punya rekening di BCA ada, boleh angkat tangan. Ada yang belum punya rekening boleh angkat tangan. Nah, cocok. Oke, cocok teman-teman nih. Sekarang kita mau spill sedikit nih videonya gimana sih caranya buat teman-teman yang mau buka rekening online sendiri di rumah dimanapun bisa teman-teman nih. Bisa disimak ya videonya. Teman-teman harus siapin KTP dalam bentuk fisik ya. Jadi kalau KTP-nya dalam bentuk foto itu nggak bisa teman-teman. Sama satu lagi yang harus dipastiin itu harus ada pulsa karena nanti ada kirim SMS 1 kali. Jadi tinggal difoto aja KTP-nya dan dipastikan data dari si KTP-nya itu udah betul ya, udah sama data yang keluar di handphone. Verifikasi foto, habis itu tanda tangan yang disesuaikan dan harus sama persis sama yang ada di KTP. NPWP kalau ada boleh difoto, kalau belum ada boleh dikosongin aja, habis itu dilanjut. Jadi tinggal diisi aja sih data-datanya sesuai sama data teman-teman. Di sini teman-teman biasanya sih di awal ya, kalau sekarang pemilihan jenis kartunya ada yang tahapan, kan ada yang ekspresi. Teman-teman bedanya itu kalau yang ekspresi itu biaya administrasinya 7.500 per bulan. Kalau yang tahapan itu mulai dari 14.000 per bulannya teman-teman. Gitu. Yang ekspresi juga setoran awalnya cuma di Rp50.000 ya. Nah, setelah datanya sudah dipastikan betul semua, teman-teman tinggal checklist aja nih. Habis itu tinggal dilanjut dan tinggal video call aja sama customer service-nya kita yang ada di kantor pusat gitu. Oke, kalau misalkan sudah selesai video call sama customer service-nya, nanti teman-teman tinggal aktifasi mobile banking-nya. Habis itu nanti langsung bisa digunakan teman-teman rekeningnya. Nanti teman-teman udah punya nih nomor rekeningnya. Dan buat teman-teman yang mau langsung cetak kartu, kita ada BCA Express di ITB sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa cetak langsung kartunya di BCA Express di sini. Nah, buat teman-teman kan tadi udah disampaikan juga ya di awal sama Pak Andi. Kalau misalkan kalau pembukaan rekening sekarang itu teman-teman bisa dapat voucher senilai Rp100.000. Tadi bisa dalam bentuk Shopee Pay, terus juga bisa Traveloka, apalagi tuh ya Tix ID, terus Tokopedia dan lain sebagainya teman-teman. Nah itu tuh teman-teman tinggal pilih aja pas pilih cabangnya. Teman-teman pilih kota Bandung. Habis itu pilihnya yang Sumur Bandung teman-teman kecamatannya. Dan pilihnya BCA KCP Bandung Electronic Center.
gitu. Nanti teman-teman jadi bisa dapetin tuh vouchernya yang 100.000 itu teman-teman gitu. Mudah kan? Mudah kan teman-teman? Nah Terlihat kalau mudah. misalkan buat yang bingung nih kira-kira gimana, masih bingung habis Mm-mm. lihat videonya kayak gimana, kita di sini tetap masih stay di sini. Jadi buat teman-teman yang mau buka sekarang mau dibantu sama kita juga bisa ya. Betul, Kasem, ya. bootnya masih sampai ada tanggal sampai 28 ya Bu ya. Nanti kalau teman-teman yang masih pusing nih kira-kira kayak ini agak sedikit aku mau nanya sesuatu bisa langsung ke bootnya atau bisa dibukain langsung di bootnya yang ada di depan Iya. gitu. Kayak gitu. Kurang lebih sudah jelas ya teman-teman semuanya? Sudah, anak-anak ITB mah pasti pinter-pinter. Iya, benar. Sip. Oke teman-teman kalau misalkan gitu tadi dibuka sama pantun, kita tutup sama pantun juga Oke, kali ya Kasem ya? boleh. Apa tuh? Aku yang bagian cakep-cakep Oke deh. oke. Pergi ke Dufan naik biang lala. Cakep. Dari kami cukup sekian, kami kembalikan ke Kakit dan Naila. Ya, thank you buat rekan-rekan kita ya dari BCA ya. ada Especially Detri buat dan Sam. MC-nya Kak Sam sama Kak Detri. Iya. Nah, tadi kan kita udah belajar banyak nih sebagai summary. Tadi kita udah belajar. Jadi tuh yang paling penting kita adalah planning. Karena walaupun sekarang kita mungkin dananya belum banyak lah ya. Iya. Tapi nanti pas kita udah punya penghasilan sendiri, kita udah bisa untuk manage pengeluaran dan pemasukan kita. Nah, jadi untuk info produk di BCA ini seperti yang tadi udah di-mention juga, jadi kan berarti ada tabungan BCA ya, itu ada tahapan ekspresi, terus juga ada tahapan dan ada tahapan gold, terus juga ada Welma juga buat teman-teman yang mau coba investasi. Nah, terus Nggak berhenti di sana ya, setelah Iya. kita udah belajar terkait financial planning, dan kalau tadi Kak Bobby bilang gitu ya, multiplier terbesar yang paling penting adalah periodenya gitu ya. Jadi jangan lama-lama teman-teman buat buka, jangan lama-lama buat mulai berinvestasi gitu ya. Tapi untuk ke depannya, kayak tadi barusan dibilang juga, kita ada opportunity karir ya teman-teman ya. Jadi saya mau sebutin juga website karir dari BCA. Teman-teman kalau ada tertarik atau mau lihat opportunity-nya, teman-teman bisa langsung ketik karir.bca.co.id gitu ya. Nanti semua informasinya dengan yang CCC semua tadi itu udah kelihatan dah tuh. Si paling murah senyum and everything gitu. Nah, aku juga bakal mau nge-run through gitu ya, about secara resmi BCA. Mungkin dari Laila? Nah ya, untuk info event dan produk-produk lainnya bisa diakses melalui sosmed resmi BCA, itu juga ada aplikasi Halo BCA, terus ada nomor resmi Halo BCA itu 15008 kali. Ini tanpa 021, tanpa plus 0621 atau tambahan lainnya ya teman-teman. Mau diulangin nggak tuh? Nomor berapa? 1500888. Nah, oke. Get it ya teman-teman ya. 1500888. Ya. Oke. Nah, selanjutnya juga ada kontak WA dari BCA resmi gitu ya. Yaitu 081 11 5000998. Nah, ada notice buat ini teman-teman. Buat nomor yang ini ada centang hijaunya ya. Jadi kalau teman-teman cari, I'm sure ini juga ada di internet, tapi make sure the number that you are contacting itu ada centang hijaunya karena Ternyata teman-teman banyak phishing. Iya, banyak phishing sekarang ya. Akun fake. Akun-akun fake yang pura-pura jadi BCA, terus kayak provide URL agak berbahaya gitu ya, bahkan bagi Iya. para customer, bahkan yang mereka yang tertarik gitu ya. Ya, itu buat nomor WA-nya. Dan kalau teman-teman juga ingin lihat-lihat IG BCA, bisa langsung aja ke @goodlifebca di IG gitu ya. Nah, ini centangnya ada centang birunya ya teman-teman ya. Certified. Tadi hijau, sekarang biru. Oke, habis itu juga kalau teman-teman mau lihat little more about the company profile, teman-teman juga bisa langsung ke bca.co.id. I think that's about it ya buat sosial media dari BCA. Nah, I think kita juga udah sampai ke penghujung acara ya gitu ya. Dengan demikian, ini acara kita about financial knowledge for millennials and life at BCA. Sebagai salah satu rangkaian dari acara DS FMIPA yang ke-75. Oh, teman-teman juga ada informasi. Kalau di depan kan banyak poster-poster ya buat yang dosen. Nah, teman-teman bisa request stiker dan bisa tempel-tempelin ke poster yang menurut teman-teman paling menarik gitu ya. Oke,
Kurang lebih dari saya itu. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak BCA, KCP Dago, dan BEC, serta kepada pihak FMIPA yang udah membawakan acara financial planning ini buat kita semua. Kami sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada acara selanjutnya.